Kisah ini dimulai dengan Kelvin, yang menceritakan bahwa ia meninggal akibat kesalahan seorang dewi. Sebagai kompensasi, dewi tersebut memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru di dunia lain. Setelah kilatan cahaya menyilaukan, ia akhirnya tiba di dunia barunya. Saat sadar, Kelvin merasa kebingungan karena tak tahu di mana ia berada akibat kehilangan ingatan. Tiba-tiba, sebuah layar mengambang muncul di hadapannya. Ketika ia menyentuh tombol, mulai, dewi itu memberitahunya bahwa ia telah bereinkarnasi di dunia baru, lengkap dengan semua konsekuensinya. Sang dewi juga menjelaskan bahwa dunia ini penuh dengan pedang dan sihir, serta bahwa Kelvin telah menerima keterampilan yang ia pilih sebelumnya. Mengikuti instruksi dewi, Kelvin membuka menu statusnya dan melihat berbagai statistik serta kemampuan yang kini dimilikinya. Ia sangat puas dengan pilihannya dan merasa bersemangat untuk memulai petualangan barunya sebagai seorang pemanggil. Tak lama setelah itu, Dewi memberitahunya bahwa langkah pertama yang harus ia lakukan adalah menuju kota terdekat dan mendaftar di guild petualang. Dengan tekad baru, Kelvin pun memulai perjalanannya melintasi hutan. Dalam perjalanan, Kelvin bertanya pada layar mengambang yang kini menemaninya, apakah ia akan terus mendampinginya sepanjang petualangan. Layar tersebut, yang bernama Mevina, menjawab bahwa ia akan selalu berada di sisinya, karena Kelvin sendiri yang meminta agar ia menjadi pelayannya. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di kota Part. Di sana, Kelvin mulai menyadari fakta mengejutkan, bahwa kematiannya sebenarnya disebabkan oleh kesalahan dewa lain. Ia juga mengingat bahwa sebelum reinkarnasi, ia meminta Mevina, sang dewi reinkarnasi, untuk ikut campur dalam nasibnya. Namun, ia sama sekali tidak bisa mengingat seperti apa rupa Mevina. Saat berjalan-jalan di kota, Mevina menceritakan lebih banyak hal tentang dirinya kepada Kelvin. Ketika Kelvin melihat bayangannya di jendela toko, ia merasa sangat puas dengan penampilannya yang baru. Mevina kemudian menjelaskan bahwa kehilangan ingatannya adalah hasil dari keputusannya sendiri. Ia telah menukar memorinya dengan 2 poin keterampilan tambahan. Hal itu ia lakukan atas kehendaknya sendiri. Pada adegan berikutnya, Kelvin mendengar pernyataan mengejutkan dari Mevina, bahwa dalam kehidupannya sebelumnya, ia sebenarnya jatuh cinta pada sang dewi. Hal ini membuatnya penasaran, dan ia pun bertanya apakah ia bisa memanggil Mevina dalam wujud fisik. Sayangnya, Mevina menjawab bahwa itu mustahil, karena Kelvin belum memiliki ilmiah yang cukup untuk melakukannya. Akhirnya, mereka sampai di guild petualang, tempat Kelvin melihat banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Dengan penuh semangat, ia segera mengisi formulir pendaftaran sendiri. Saat itu, ia menyadari bahwa ia memiliki keterampilan dalam bahasa dan menulis. Namun, sebelum ia menyelesaikan pendaftarannya, Mevina menghentikannya dan memperingatkan agar ia benar-benar mempertimbangkan keputusannya. Kelvin mengetahui bahwa menjadi seorang infocador adalah sesuatu yang sangat langka. Biasanya hanya ada satu di setiap negara. Jika identitasnya diketahui, para penguasa pasti akan sangat tertarik padanya. Menyadari bahwa hal ini bisa menjadi masalah besar, ia pun memutuskan untuk mendaftar sebagai seorang mago untuk menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Saat mendaftar, seorang resepsionis menerima dokumennya dan memberikan kartu keanggotaan dengan rang F, karena ia baru saja bergabung. Sang resepsionis menjelaskan bahwa para petualang memiliki tingkatan yang berbeda, di mana F adalah yang paling rendah, sedangkan S adalah yang tertinggi. Selain itu, ia juga memberitahunya bahwa seorang petualang hanya dapat menerima pekerjaan satu tingkat di atas rangnya. Namun, jika gagal, mereka harus membayar denda. Oleh karena itu, Kelvin harus berhati-hati hingga berhasil menyelesaikan 10 misi agar bisa naik peringkat. Ia juga mendapat informasi bahwa mulai dari rang C, petualang harus mengikuti ujian untuk naik tingkat. Setelah mendapatkan penjelasan, Kelvin pun mencari pekerjaan yang sesuai dengan rang F. Berdasarkan saran Elvina, ia memilih misi untuk mengalahkan slime biru. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri membeli sebuah tongkat kayu yang memiliki sedikit energi sihir, meskipun hampir menghabiskan seluruh uangnya. Ketika tiba di lokasi perburuan, Kelvin menggunakan kemampuannya untuk menganalisis dan mengumpulkan informasi tentang targetnya. Setelah itu, ia bersiap untuk melakukan serangan. Melvina menjelaskan bahwa target invokasi harus menyetujui kontrak tersebut. Namun, untuk monster yang tidak bisa berbicara, ia harus terlebih dahulu menyerang dan melemahkan mereka tanpa membunuhnya sebelum menawarkan kontrak. Kelvin pun melancarkan serangannya, tetapi ia segera menyadari bahwa slime biru lebih sulit dikalahkan dari yang ia perkirakan. Mereka bergerak dengan sangat cepat dan lincah. Mengandalkan kecerdasan dan kecepatan reaksinya, Kelvin akhirnya berhasil melemahkan salah satu slime dan mencoba melakukan Pacto de Invocation. Namun, ia terkejut saat tubuhnya tiba-tiba melemah. Melvina kemudian menjelaskan bahwa setiap kali ia mencoba melakukan invokasi,
ia akan kehilangan setengah dari total energi magisnya, terlepas dari apakah upaya itu berhasil atau tidak. Meskipun begitu, Kelvin tetap bertahan dan akhirnya berhasil menyelesaikan kontrak invokasi dengan sukses. Dengan penuh kebanggaan, ia memberi nama Kloto kepada makhluk barunya. Kini, dengan invokasinya yang pertama, petualangan Kelvin sebagai seorang mage yang sebenarnya baru saja dimulai. Kelvin akhirnya mengalami pengalaman pertamanya dalam melakukan pemanggilan dan menyadari bahwa ia dapat merasakan apa yang Kloto rasakan. Saat itu, ia menyadari bahwa Kloto sedang merasa sangat bahagia. Dengan rasa penasaran dan semangat, Kelvin pun memutuskan untuk memanggilnya untuk pertama kali. Tujuan pemanggilan ini bukan sekadar untuk mencoba kemampuannya, tetapi juga untuk membantunya menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Kloto mengetahui bahwa tugasnya adalah membunuh dua dari spesiesnya sendiri, ia merasa sangat bersemangat. Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk naik level. Setelah melakukan pencarian, mereka berhasil menemukan lokasi dua slime yang tersisa. Kelvin pun segera menjelaskan rencana untuk memenangkan pertarungan. Begitu strategi sudah disusun, keduanya menyerang secara bersamaan dan dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Kelvin terkejut melihat betapa kuatnya Kloto. Melvina kemudian mengungkapkan bahwa karena Kelvin adalah pemanggil kelas S, Kloto mendapatkan bonus 100 poin di semua statistiknya, membuatnya menjadi jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Saat itulah Kelvin akhirnya memahami mengapa pemanggil sangat dicari dan dihormati. Melvina juga menambahkan bahwa Kelvin adalah satu-satunya pemanggil kelas S yang ada saat ini. Setelah pertarungan itu, Kelvin berjalan-jalan di kota dengan keuntungan yang ia dapatkan dari pekerjaannya. Dalam perjalanannya mencari penginapan yang direkomendasikan kepadanya, ia melewati sebuah lorong dan bertemu dengan seorang pedagang Buddha. Perhatiannya segera tertuju pada seorang elf yang terlihat sangat sedih. Ada sesuatu dalam sorot mata elf itu yang membuat Kelvin merasa iba. Adegan pun berganti ketika Kelvin akhirnya tiba di penginapan lagu spiritual, tempat yang telah direkomendasikan kepadanya. Claire, sang pemilik penginapan, menyambutnya dengan ramah. Setelah mendapatkan kamarnya, Kelvin sedikit kecewa karena tidak ada kamar mandi pribadi. Elvina kemudian memberitahunya bahwa hanya orang kaya yang bisa memiliki kamar mandi pribadi. Kelvin pun bertekad bahwa suatu hari nanti, ia akan tinggal di tempat yang memiliki fasilitas seperti itu. Dengan perut yang mulai keroncongan, ia akhirnya meninggalkan kamarnya untuk mencari makanan. Seiring waktu, berkat kemampuan penggandaan pengalaman, Kelvin dan Kloto naik level dengan cepat. Menyadari potensinya, Kelvin memutuskan untuk mempelajari kemampuan kamuflase kelas D dengan niat meningkatkannya hingga kelas B agar bisa hidup dengan lebih tenang. Kemudian, ia menuju ke Grammy, di mana Ange menyambutnya dengan ucapan selamat karena telah naik ke rang E. Namun, Ange juga mengungkapkan keheranannya karena Kelvin masih belum membentuk kelompok petualang. Dalam hatinya, Kelvin menyadari bahwa ia tidak bisa membentuk kelompok, karena itu akan mengungkapkan rahasianya sebagai tukang sentuh. Meskipun ia tidak ingin menarik perhatian, kenaikan levelnya tetap menjadi sesuatu yang sulit untuk tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Kelvin mulai menjadi perbincangan di antara para petualang setelah kenaikan peringkatnya. Bahkan, ada yang berspekulasi bahwa ia mungkin seorang penyihir dari istana kerajaan lain yang melakukan kesalahan besar. Lalu salah satu petualang, penasaran dan bertanya langsung kepadanya. Namun, Kelvin dengan tenang menjawab bahwa ia tidak bisa membicarakan masa lalunya. Setelah itu, ia meminta pekerjaan dengan peringkat D, yang langsung menyela dan menyarankan agar Kelvin menghadapi ksatria hantu gelap sebagai tugasnya. Kemudian memberikan selamat atas kenaikan peringkatnya, sambil membanggakan pengalamannya sebagai petualang senior. Namun, Kelvin tidak terlalu tertarik dengan perayaan itu dan malah bertanya siapa kau sebenarnya. Dengan percaya diri memperkenalkan dirinya sebagai Chashel, seorang petualang kelas D yang terkenal. Keberadaan Chashel menarik perhatian banyak orang karena mereka percaya bahwa ia sebenarnya cukup kuat untuk mencapai peringkat B. Selain itu, ia dikenal suka menyingkirkan pendatang baru. Meskipun demikian, Chashel tetap tidak memperdulikan rumor yang beredar dan justru menawarkan Kelvin untuk bergabung dengan kelompoknya dalam perburuan ksatria hantu gelap. Namun, sebelum Kelvin bisa memberikan jawaban, Ange menyela dan memperingatkan bahwa makhluk tersebut jauh lebih berbahaya dari yang dikira, meskipun misinya diklasifikasikan sebagai peringkat D. Kelvin, yang tampaknya tidak peduli dengan kekhawatiran orang lain, dengan tegas menolak tawaran Chashel. Sebagai gantinya, ia menggunakan klinisnya untuk menganalisis Chashel dan menemukan bahwa pria itu memiliki gelar pembunuh. Menyadari bahaya tersembunyi ini, Kelvin mulai waspada. Chashel, yang tidak menerima penolakan dengan mudah, terus mencoba meyakinkan Kelvin untuk ikut dengannya. Akhirnya, Kelvin mengusulkan sebuah kompetisi. Siapa yang bisa mengalahkan ksatria hantu gelap lebih dulu? Chashel, yang dikenal memiliki ego tinggi,
langsung menerima tantangan itu dan segera pergi untuk membuktikan dirinya. Sementara itu, Kelvin merasa puas karena berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa penasaran dengan kelompok Chashel. Di sisi lain, Chashel mendekati salah satu anggota timnya dan menanyakan pendapatnya tentang Kelvin. Anggota timnya, yang peringkat C, dengan ragu mengungkapkan bahwa ia tidak bisa membaca statistik Kelvin sama sekali, yang menandakan betapa kuatnya pemuda itu. Sementara mereka berdiskusi, seorang rekan mereka, Erlos, meminta izin kepada Chashel untuk melawan Kelvin, ingin memberinya pelajaran seperti yang ia lakukan terhadap petualang baru sebelumnya. Namun, Chashel menolak permintaan itu dan dengan santai menjelaskan bahwa ia telah menerima tantangan dari Kelvin, menunjukkan betapa seriusnya ia dalam persaingan ini. Dalam perjalanan menuju kastil roh jahat, Gimol dan Rak tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka ketika melihat semua monster telah terbunuh. Kelompok Chashel yang juga berada di tempat itu sama terkejutnya. Namun, situasi menjadi semakin menegangkan ketika Kelvin mengungkap identitasnya, membuat kelompok lain mengira bahwa mereka telah mengetahui kemampuan tersembunyinya. Sementara itu, Kelvin dengan tenang menunjukkan sebuah pintu, meyakini bahwa di baliknya terdapat seorang ksatria. Akan tetapi, kelompok Chashel hanya menertawakannya, menganggap Kelvin tidak cukup kuat untuk menghadapi ksatria tersebut, sehingga memilih menunggu daripada langsung bertarung. Namun, Kelvin segera membalikkan keadaan dengan menyatakan bahwa dia telah menyadari rencana mereka sejak awal dan justru ingin bertarung melawan mereka. Saat mendengar hal ini, Gimol mulai merasa cemas, terutama setelah menyadari bahwa kelompok mereka telah terbongkar. Dengan penuh kekhawatiran, dia bertanya apakah Kelvin sebenarnya adalah seorang pemburu hadiah. Kelvin sendiri tampak terkejut mendengar bahwa mereka memang sedang menjadi target pencarian. Namun, tanpa banyak basa-basi, dia hanya mengucapkan semoga beruntung dalam menghadapi pertempuran. Kelvin kemudian memprovokasi Rak, si raksasa bertubuh besar, agar menyerangnya terlebih dahulu. Tertipu oleh emosinya sendiri, Rak pun akhirnya jatuh ke dalam jebakan Kelvin. Chashel dan Gimol menjadi semakin waspada saat menyaksikan kekuatan Kelvin yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Dalam sekejap, dia mengeluarkan serangan yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh Gimol. Melihat hal ini, Gimol memutuskan untuk melarikan diri karena menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemuda itu. Namun, Chashel, yang ingin membuktikan kekuatannya, justru memilih tetap bertarung. Kelvin kemudian memanggil Klotho, yang telah berevolusi menjadi slime gloton, untuk menghadapi Gimol. Ketika melihat makhluk itu, Gimol dipenuhi ketakutan dan berusaha melarikan diri. Kelvin pun teringat bagaimana dia beberapa hari yang lalu dikejutkan oleh evolusi Klotho yang hampir mencapai tingkat Raja Iblis legendaris. Sementara itu, Klotho dengan mudah mengalahkan musuhnya, yang membuat Rak semakin marah. Dengan kekuatan luar biasa, Rak berhasil membebaskan diri dari jebakan Kelvin. Namun, saat dia berusaha menyerang Klotho, slime tersebut dengan mudah menaklukkannya. Di saat yang sama, Chashel mencoba mendekati Kelvin dengan niat menyerang. Namun, Kelvin tanpa kesulitan sedikit pun mengalahkannya dan meninggalkan luka yang cukup parah. Saat menyadari bahwa kelompok Chashel lebih sering memburu petualang dibanding monster, untuk meningkatkan level mereka dengan cepat, Kelvin merasa jijik. Dia pun menegur mereka dengan keras dan menyatakan bahwa mereka akan dibawa ke guild, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Kelvin beralih ke tujuan berikutnya, menghadapi ksatria kegelapan bernama Gerat. Namun, alih-alih langsung menyerang, Kelvin justru merasakan kegembiraan luar biasa saat membayangkan Gerat menjadi bagian dari timnya. Dengan penuh percaya diri, dia memperkenalkan dirinya dan menawarkan sebuah kontrak pemanggilan. Gerat, yang tampak misterius dan penuh aura kegelapan, menerima tawaran itu dengan penuh ketertarikan. Kelvin dengan ramah memulai percakapan dengan Gerat, menceritakan tentang kehidupannya. Setelah berbicara cukup lama, Kelvin mengingatkan niatnya untuk membuat perjanjian dengan Gerat. Menyadari peluang ini, Gerat berpikir bahwa melayani raja lain bisa menjadi keputusan yang baik. Namun, sebelum menerima perjanjian tersebut, ia menantang Kelvin untuk membuktikan kemampuannya dalam pertempuran. Dalam duel yang sengit, keduanya terkejut dengan kekuatan lawan masing-masing. Tiba-tiba, di tengah tekanan serangan Kelvin, Gerat teringat kembali masa lalunya di negeri Alchald, yang pernah diserang dan dihancurkan dalam hitungan hari oleh bangsa elf. Karena itu, ia terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya demi melindungi putrinya, Choni. Ingatan ini membakar semangat balas dendam dalam dirinya, memberinya kekuatan baru yang membuat Kelvin dan Klotho harus mengerahkan hampir seluruh energi mereka untuk menghadapi serangan langsung sang ksatria. Keesokan harinya, Kelvin menuju ke Gremio untuk menuntut hadiah atas tugasnya. Di sana, ia menerima pujian atas keberhasilannya menangani Gerat, serta kelompok Chashel, yang akhirnya dipenjara.
Saat perayaan di Gremio berlangsung, Ange mendekatinya untuk mengabarkan bahwa ia akan mendapat promosi istimewa. Bahkan, kepala Gremio sendiri ingin berterima kasih secara langsung karena Kelvin telah menuntaskan tugas yang luar biasa sulit. Dalam perjalanan untuk bertemu kepala Gremio, terungkap bahwa Gerard akhirnya menerima perjanjian dengan Kelvin. Setelah itu, Kelvin akhirnya berjumpa dengan Leo, pemimpin Gremio, yang ternyata ingin menanyakan sesuatu yang mencurigakan. Leo mencurigai bahwa Kelvin berasal dari dunia lain, dan saat Kelvin menggunakan ojok menganalisis Leo, ia menyadari bahwa pria ini sangat kuat. Hal ini membuat Kelvin waspada, karena kini Leo mengetahui bahwa dirinya adalah seorang pemanggil. Saat mereka berbagi teh, Kelvin merasa sedikit cemas karena ia kini sedang diinterogasi. Ia berpikir bahwa seharusnya ia lebih berhati-hati dalam menyembunyikan identitasnya. Namun, Gerard menasihatinya untuk tetap tenang dan memanfaatkan situasi ini untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa ia percayai. Mengikuti saran tersebut, Kelvin mencoba memuji Leo. Saat berbicara lebih hangat, Kelvin bertanya mengapa Leo tidak menghentikan kelompok Chashel lebih awal. Leo pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa Chashel sebenarnya adalah seorang bangsawan, yang membuat situasi semakin rumit. Kelvin tahu bahwa negara ini memiliki kekuatan militer yang kuat, sehingga dia tidak bisa bertindak gegabah tanpa bukti. Namun, lawannya mengungkapkan bahwa dia sedang merencanakan sesuatu terhadapnya. Dengan wajah puas, lawannya juga mengakui bahwa dia senang karena tidak perlu terlibat secara langsung. Mendengar itu, Kelvin meminta agar dia langsung ke inti pembicaraan. Sang pemimpin kemudian menegaskan bahwa Kelvin seharusnya tidak melihatnya sebagai musuh, karena sebenarnya dia ingin menjadi teman. Pemimpin tersebut kemudian mengungkapkan bahwa dia pernah bertemu dengan orang-orang dari dunia lain sebelumnya, yang mengejutkan Kelvin karena ternyata ada lebih banyak orang sepertinya di sini. Leo, yang merupakan pemimpin itu, menyebutkan bahwa beberapa dari mereka adalah para pahlawan dari Kekaisaran Suci Drum Mist. Hal ini membuat Kelvin langsung teringat pada Mevina, sosok yang telah mereinkarnasikannya ke dunia ini. Sementara itu, Leo melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa seorang pendeta dari Drum Mist pernah meramalkan bahwa Raja Iblis akan segera bangkit. Oleh karena itu, dia yakin bahwa meningkatnya agresivitas para monster di seluruh benua adalah tanda kembalinya ancaman besar tersebut. Karena itu, Leo ingin memusatkan perhatiannya pada mengalahkan Raja Iblis jika dia benar-benar telah kembali. Kelvin bertanya apakah yang diinginkan darinya adalah melindungi semua orang sebagai pengganti para pahlawan. Leo mengiyakan hal itu, menjelaskan bahwa hanya sedikit orang yang mampu menangani tugas dengan peringkat tinggi. Sebagai imbalannya, dia menawarkan kenaikan bayaran serta peningkatan peringkat, sehingga Kelvin bisa lebih bebas memilih tugas yang diinginkannya. Tawaran itu membuat Kelvin terkejut karena begitu banyak keuntungan yang diberikan. Namun, Leo akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, melontarkan ancaman halus dengan mengatakan bahwa dia akan memberi Kelvin kebebasan penuh jika dia menerima tawaran tersebut. Jika menolak, dia harus berhadapan dengan para bangsawan. Dengan kemampuannya, Leo berjanji akan membawa Kelvin ke puncak kekuasaan sebelum ada pihak lain yang memaksanya bergabung dengan tujuan yang berbeda. Setelah mempertimbangkan semuanya, Kelvin akhirnya setuju untuk bekerja sama. Malamnya, Kelvin kembali ke penginapan, di mana Claire menyambutnya dengan gembira dan memberi selamat karena dia telah naik ke peringkat B. Sebagai perayaan, Claire berjanji akan memberinya hadiah istimewa di malam hari, yang membuat Kelvin begitu antusias. Sementara itu, setelah makan siang di kamarnya, Kelvin meminta Mevina untuk menceritakan kisah para pahlawan yang telah dia reinkarnasikan. Mevina menjelaskan bahwa dia pernah mendengar pendeta berbicara tentang menemukan orang-orang berbakat dan membawanya ke dunia ini. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka semua kini telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Dalam kelelahan yang mulai menyelimuti dirinya, Kelvin menyadari bahwa pertempuran melawan Gerard masih membekas dalam pikirannya. Ia begitu bersemangat memikirkan tentang pahlawan dan Raja Iblis, hingga ia meminta Kloto untuk menyerahkan hadiah yang telah disimpan dalam inventarisnya. Setelah itu, ia memutuskan untuk pergi berbelanja, tetapi yang mengejutkan, dalam perjalanan, ia mengungkapkan bahwa ia berniat membeli seorang budak. Hal ini mengejutkan para makhluk pemanggilnya. Saat berbincang dengan Gerard, Kelvin mengaku bahwa saat melihat seorang pedagang budak, ia teringat akan seorang budak yang pernah dibicarakan dengan Melvina. Ia sadar bahwa jika ingin menghadapi lawan sekuat Gerard, ia harus mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Selain itu, ia mengetahui bahwa para budak tidak dapat menggunakan poin keterampilan mereka tanpa izin tuannya. Oleh karena itu, ia harus mencari budak yang belum pernah memiliki tuan sebelumnya agar poin keterampilannya masih utuh. Setibanya di tempat pedagang budak, Kelvin menemukan seorang gadis setengah elf yang memiliki kutukan mengerikan. Siapapun yang menyentuhnya akan terbakar.
Ia pun menggunakan Eye of Appraisal untuk menganalisis masalahnya dan menemukan bahwa gadis itu masih memiliki semua poin keterampilannya yang belum digunakan. Ia kemudian bertanya kepada pedagang budak mengenai cara untuk mematahkan kutukan tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, ia pergi mencari seseorang yang bisa membantunya. Beberapa saat kemudian, Kelvin kembali ke tempat pedagang budak dan meminta untuk membeli gadis setengah elf itu. Pedagang tersebut terkejut, mengingat bahayanya kutukan yang ia miliki, tetapi Kelvin tetap bersikeras hingga akhirnya berhasil membelinya. Saat keluar dari kandang budak, gadis setengah elf itu tampak terkejut melihat dunia luar. Dengan mata berbinar penuh rasa syukur, ia memperkenalkan dirinya sebagai Evil. Ia menceritakan bahwa sejak lahir ia sudah menjadi budak karena dijual begitu saja akibat kutukannya. Namun, tanpa ragu, Kelvin mendekatinya dan langsung menyembuhkan kutukannya. Evil pun menangis haru, menyadari bahwa ia akhirnya bebas dari kutukan yang selama ini membuatnya tak bisa mendekati siapapun. Kelvin kemudian mengungkapkan bahwa ia telah menggunakan semua poin keterampilan yang tersisa untuk mempelajari Blessing Rang A, sebuah kemampuan yang memungkinkannya menyembuhkan kutukan itu. Malamnya, Kelvin kembali ke penginapan dan meminta Cire untuk mencarikan pakaian untuk Evil. Setelah makan malam, Cire, yang tampak kesal, dengan nada bercanda langsung menyetujui permintaannya, mengatakan bahwa seorang gadis manis seperti Evil tidak seharusnya mengenakan pakaian compang-camping. Membawanya bersamanya untuk memandikannya, sehingga setelah waktu yang cukup lama, ia bisa memperkenalkannya kembali kepada Kelvin. Saat melihatnya, Kelvin terkejut oleh betapa cantiknya dia, dan hal itu membuat Evil merasa sangat gugup. Pada malam harinya, mereka semua makan malam bersama, dan Kelvin menunjukkan kepada Evil kemampuan invokasinya, sambil mengingatkannya untuk menyimpan rahasia. Selain itu, ia juga mengajarinya teknik yang sama dan membiarkan Evil memilih beberapa kemampuan lainnya agar dia bisa belajar mengambil keputusan sendiri. Meskipun semuanya berjalan lancar, Kelvin menghadapi masalah karena tidak ada lagi tempat tidur yang tersedia, sehingga ia harus mencoba tidur bersama Evil. 1 bulan setelah Evil bergabung dengan Kelvin, mereka pindah ke hutan ungu gelap. Kelvin bercerita bahwa selama ini mereka telah bekerja keras dan meningkatkan level. Evil menggunakan poin yang diperolehnya untuk meningkatkan keterampilan dalam klarividensi dan menjahit, yang akhirnya memungkinkannya menciptakan pakaian pelayan khusus untuk bertarung. Saat Evil melancarkan serangan dengan busur milik Kelvin, ia mengungkapkan bahwa dirinya telah memperoleh teknik yang sangat kuat. Kemudian, Kelvin dan teman-temannya kembali ke guild untuk mengambil hadiah mereka. Ange memberitahu Kelvin bahwa jika ia menyelesaikan 1 misi lagi, ia bisa mengikuti ujian untuk naik ke peringkat A. Kabar ini membuat Evil sangat bahagia, dan Kelvin pun memberinya selamat karena telah mencapai peringkat C, serta menyemangatinya untuk terus naik ke peringkat B. Namun, ia juga tertawa mengingat kejadian dalam ujian terakhir Evil, di mana ia secara tidak sengaja menembakkan panah ke kepala sang penguji, Urt. Setelah itu, Ange memberitahu Evil tentang toko permen barunya dan mengajaknya pergi bersama. Evil dengan senang hati menerima ajakan itu dan bahkan mengundang Kelvin untuk ikut serta. Adegan pun berganti, memperlihatkan Kelvin yang mengeluh karena secara tidak sadar telah menerima ajakan untuk pergi kencan. Ia berpikir bahwa jika Mevina ada di sana, pasti dia akan memarahinya. Ia pun teringat bahwa Mevina pergi hingga esok hari dengan alasan harus melakukan ramalan. Tak lama kemudian, Ange tiba di tempat Kelvin dan menunggu Evil datang. Saat Evil akhirnya muncul, semua orang terkejut dengan kecantikannya. Mereka pun memutuskan untuk pergi makan bersama. Namun, saat makan, Evil mulai bersikap seperti pelayan, yang membuat Kelvin merasa tidak nyaman dan memintanya untuk tidak melakukan hal itu. Keadaan menjadi semakin canggung ketika Evil mencoba menyuapi Kelvin, yang membuat Ange menatap mereka dengan geli. Di kota Part yang ramai, Kelvin memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri, yang tanpa diduga membuat Kelvin menjadi heboh. Kegaduhan ini menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka, yang mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah mereka bertiga terlibat dalam semacam kisah cinta segitiga. Mendengar gumaman itu, Kelvin segera menyarankan agar mereka membawa makanan ke penginapan, tetapi keputusan ini justru semakin memicu rasa penasaran di antara kerumunan, yang membuat Kelvin merasa kesal. Tiba-tiba, seorang bangsawan bernama Tabra muncul dan dengan nada meremehkan menegur mereka, mengatakan bahwa para rakyat jelata tidak seharusnya berperilaku seperti itu di depan umum. Tanpa peringatan, dia menggebrak meja mereka. Terkejut dengan tindakan kasar itu, Kelvin menuntut penjelasan, tetapi sebaliknya, para pengawal Tabra justru memerintahkannya untuk berlutut. Merasa didukung oleh pengawalnya, Tabra mulai mengalihkan perhatiannya kepada Evil, menuntut agar mereka menyerahkan diri dengan janji akan mengampuni kesalahan mereka. Namun, Kelvin tidak tinggal diam. Dengan mudah, dia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan para pengawal tersebut,
membuat Tabra gemetar ketakutan. Menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, Kelvin mulai menginterogasi Tabra tentang alasannya berada di park. Awalnya enggan menjawab, tekanan yang diberikan Kelvin akhirnya membuatnya mengaku bahwa ia datang untuk mencari Leo, seorang petualang hebat yang kabarnya tinggal di kota ini. Terkejut dengan pernyataan itu, Kelvin mencemooh Tabra, mengatakan bahwa untuk seorang pangeran, pengawalnya sangat lemah. Tabra pun menjelaskan bahwa di negeri Tren, hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang bisa berkuasa, dan karena ia tidak memenuhi standar tersebut, ia ingin merekrut seorang petualang tangguh untuk membangun kejayaannya. Saat itu, Kelvin tanpa ragu mengungkapkan bahwa petualang hebat yang dicari Tabra sebenarnya adalah Kelvin sendiri. Mendengar hal ini, sang pangeran dengan angkuh menuntut agar Kelvin melayaninya. Namun, tanpa basa-basi, Kelvin menolak mentah-mentah dengan menghajarnya, menegaskan bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada siapapun, bahkan jika itu adalah perintah dari seorang pangeran. Sementara itu, di tempat yang jauh, di dalam katedral suci Kekaisaran Dram, seorang pendeta wanita memanggil Mevina. Begitu Mevina tiba, hal pertama yang ia tanyakan adalah tentang keadaan para pahlawan. Cholet, yang bertanggung jawab atas mereka, meyakinkan bahwa semuanya dalam kondisi baik, yang membuat Mevina merasa lega melihat perkembangan mereka. Setelah itu, Mevina menjalankan perannya sebagai orakel dan mengungkapkan bahwa ia merasakan kehadiran kekuatan jahat di benua barat. Untuk mengatasi ancaman ini, ia meminta agar para pahlawan segera dikirim ke sana, tetapi dengan satu peringatan, mereka tidak boleh mendekati Park. Cholet bersumpah akan mematuhi perintah itu dan segera menyampaikan pesan tersebut kepada para pahlawan. Sementara itu, di malam yang sunyi, Evil mendekati Kelvin dan dengan tulus mengucapkan terima kasih atas penyelamatannya. Namun, bukannya menerima ungkapan terima kasih itu, Kelvin meminta maaf karena tidak tidur bersama. Namun ketika Evil mendengar bahwa ia ingin tidur di tempat terpisah, ia merasa ragu dan bertanya apakah Kelvin benar-benar tidak menganggapnya menarik. Namun, ketika Kelvin melihat Evil mulai menangis, ia segera menjelaskan bahwa seorang perempuan harus memiliki hak untuk memilih dengan siapa ia ingin bersama, dan bukan karena merasa terpaksa hanya karena dia adalah miliknya. Mendengar kata-kata tersebut, Evil mengakui bahwa ia tidak hanya menginginkan Kelvin sebagai gurunya, tetapi juga sebagai seorang pria yang dicintainya, dan itulah alasan ia lebih menginginkannya daripada siapapun. Mendengar pernyataan tersebut, Kelvin pun mengungkapkan bahwa Evil adalah gadis tercantik yang pernah ia temui. Dengan penuh kebahagiaan, Evil langsung memeluknya erat. Keesokan harinya, Kelvin mulai meneliti informasi yang mereka miliki tentang para pahlawan. Evil dan anggota kelompok lainnya mulai meragukan kekuatan para pahlawan, karena mereka ternyata memiliki level yang cukup rendah. Kelvin merasa kecewa, karena ia berharap para pahlawan memiliki level 100. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah mereka lakukan selama ini. Melvina pun ikut mengungkapkan rasa kecewanya dan mulai meragukan apakah mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun, pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti ketika Claire datang mencarinya. Claire membawa kabar dari Serikat Petualang, sehingga Kelvin segera pergi untuk menemui mereka. Setibanya di sana, Leo memberitahunya tentang kemunculan iblis di sebuah lokasi rahasia yang tersembunyi di dalam Gua Sang Pertapa, tempat yang sebelumnya tidak diketahui. Kelvin terkejut ketika mengetahui bahwa para petualang yang dikirim untuk menyelidiki tempat itu ternyata kembali dalam keadaan hidup. Namun, Leo menjelaskan bahwa iblis tersebut masih tersegel, dan itulah alasan mengapa ia meminta Kelvin untuk ikut melihatnya. Menurut perkiraan, iblis itu bisa saja memiliki peringkat S. Saat Kelvin masih ragu untuk menerima tugas ini, Leo memanipulasinya dengan memberitahu bahwa seorang penjahat telah menyerang Pangeran Tren, yang dapat menyebabkan konflik besar. Karena bujukan tersebut, Kelvin akhirnya menerima misi tanpa ragu. Bersama teman-temannya, Kelvin akhirnya tiba di gua tersebut dan bertemu dengan instruktur Urt serta kelompoknya. Urt memberitahu mereka bahwa mereka telah memasang penghalang sihir untuk mengawasi lokasi tersebut, meskipun mereka sendiri tidak yakin apakah itu cukup efektif untuk menahan iblis. Kelvin lalu memerintah mereka untuk tetap berjaga, sementara ia dan kelompoknya masuk lebih dalam untuk menyelidiki. Mereka berjalan cukup lama di dalam gua tanpa bertemu satupun musuh, membuat Kelvin mulai merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah pintu, dan Kelvin bisa merasakan dua keberadaan makhluk di dalamnya. Ketika mereka masuk, mereka melihat bahwa segel iblis itu masih utuh, tetapi yang lebih mengejutkan adalah kehadiran musuh sebenarnya, Archdemon Victor, yang kini muncul di hadapan mereka dan memperkenalkan dirinya. Di hadapan mereka, Kelvin merasa terkesan karena seorang archienemigo biasanya memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi dari seorang berang. Penasaran dengan identitas gadis yang baru saja dilihatnya, Kelvin bertanya kepada Victor, yang kemudian mengungkapkan bahwa gadis itu adalah putri Raja Iblis. Mevina,
yang juga berada di sana, awalnya mengira gadis tersebut adalah anak dari Gustav, Raja Iblis terakhir yang dikenal. Dia terkejut ketika mengetahui kebenarannya, sebab selama ini dia sama sekali tidak menyadari keberadaan gadis tersebut. Victor menjelaskan bahwa Putri Raja Iblis memang sengaja dirahasiakan dari dunia luar. Dengan penuh semangat, dia mengungkapkan kekagumannya terhadap manusia yang memiliki kekuatan luar biasa seperti Kelvin. Namun, di balik perbincangan itu, Victor mengungkapkan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Kelvin telah masuk ke dalam perangkap. Satu-satunya yang bisa memecahkan segel iblis adalah manusia, dan Victor bermaksud memanfaatkan hal itu. Namun, alih-alih ingin membebaskan iblis tersebut, Victor justru memiliki niat yang berbeda. Dia ingin memakan mereka untuk menyerap kekuatan mereka, berkat kemampuannya yang disebut gula, yang memungkinkannya mencuri karakteristik dari target yang dikonsumsinya. Kelvin mulai menyusun dugaan bahwa tujuan Victor adalah menjadi manusia agar bisa membebaskan iblis tersebut dan menjadikannya sebagai Raja Iblis baru. Namun, Victor menepis dugaan itu dan menjelaskan bahwa julukan sebenarnya adalah Sang Pelahap. Dia tidak berniat membebaskan iblis, justru sebaliknya, dia ingin memakannya. Karena keterikatannya dengan makhluk itu, kemampuan gula-nya akan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, cukup untuk menjadikannya Raja Iblis yang baru. Di sisi lain, Kelvin justru semakin bersemangat untuk bertarung melawan Victor, yang jelas memiliki kekuatan luar biasa. Archidemonio, yang mengamati reaksi Kelvin, merasa terhibur dan memutuskan untuk memperlihatkan sesuatu yang mungkin akan sangat menarik baginya. Dengan sihir hitamnya, Victor membangkitkan tentara kematian dan menghidupkan kembali mayat-mayat yang ada di sekitarnya. Pasukan Hades kemudian menyerang Kelvin, namun dengan mudah mereka dikalahkan. Gerard, salah satu anggota kelompok Kelvin, segera menerjang sisa pasukan dan meminta Kelvin untuk mendukungnya, meskipun mereka masih tertinggal dalam pertarungan. Archidemonio, yang menyaksikan bagaimana pasukannya dihancurkan dengan begitu mudah, semakin terkesan dengan gaya bertarung kelompok Kelvin. Dia bahkan mengungkapkan bahwa sejak awal dia telah menilai Kelvin sebagai seseorang yang kecanduan pertarungan. Dengan senyuman lebar di wajahnya, Kelvin membenarkan hal itu dan mengakui bahwa dirinya memang tidak bisa menahan keinginannya untuk bertarung. Mendengar pengakuan itu, Victor berjanji akan menghapus senyum tersebut dari wajahnya. Dia kemudian menggunakan trik asap sebagai pengalih perhatian sebelum meluncurkan serangan mendadak. Namun, Kelvin dengan insting tajamnya segera menyadari serangan tersebut dan memberi instruksi kepada untuk bersiap menghadang. Victor, meskipun terkejut dengan kepekaan Kelvin, tetap berhasil menyerang JAD. Kelvin pun tercengang ketika melihat bagaimana masih mampu bertahan, berkat armor khususnya yang mampu meredam sebagian besar serangan. Pertarungan pun semakin memanas, dengan kedua pihak menunjukkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Setelah bertarung sengit, Victor kembali menyerang dengan kecepatan luar biasa, kali ini tanpa memberi kesempatan bagi lawannya untuk mendeteksi pergerakannya. Melvin, yang mulai terdesak, meminta Kloto untuk menyerang karena serangan fisik tidak berdampak padanya. Meskipun Kelvin dan Gerard mengombinasikan serangan mereka, sang Archidemon tetap terlalu kuat dan berhasil melepaskan diri. Saat Victor merasa yakin akan kemenangannya, Kelvin segera memerintahkan Evil untuk menyerang. Victor, yang gagal mendeteksi kamuflase Evil, terpaksa mengorbankan lengannya demi menghentikan panah api tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Gerard, yang langsung menyerang dan memotong lengannya sekali lagi. Alih-alih marah, Archidemon itu justru terpesona dengan kekuatan mereka, tersenyum, dan menyatakan bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Tanpa ragu, ia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dengan melantunkan mantra sihir tingkat tinggi. Kelvin, yang menyadari bahaya, segera memerintahkan timnya untuk menyerang agar mantra tersebut tidak sempat diselesaikan. Namun, mereka terlalu lambat. Victor kini menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Kelvin pun memerintahkan Gerard untuk menggunakan seluruh kekuatannya dalam bertahan demi memberi mereka waktu. Meskipun Gerard berusaha keras, Victor tetap mampu menembus pertahanannya dan bersiap menghabisinya. Namun, di saat kritis, Evil melancarkan serangan untuk menyelamatkan rekannya. Archidemon itu berhasil menangkis serangan dan bersiap menghadapi serangan baru yang akan mengenainya. Menyadari situasi ini, Kelvin yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Ia pun memerintahkan Kloto untuk menyerang. Kloto, sang slime, melepaskan semua senjata terkutuk yang telah diciptakan oleh Kelvin menggunakan kemampuannya, memberikan waktu yang sangat berharga bagi rekan-rekannya. Akhirnya, dengan serangan gabungan yang dahsyat, kelompok itu berhasil melemahkan sang Archidemon. Dengan sisa kekuatannya, Victor menyadari bahwa Putri Raja Iblis sedang dalam bahaya dan memilih untuk melindunginya dengan napas terakhirnya. Saat itu, Kelvin mendekatinya dan bertanya mengapa ia berbohong bahwa ia akan memakan Putri Gustav.
Victor mengungkapkan bahwa ia hanya berkata demikian agar Kelvin bertarung dengan segenap kekuatannya. Ia juga mengaku bahwa Gustav telah mempercayakan putrinya kepadanya. Dalam ingatan yang muncul setelahnya, terlihat bagaimana Victor dulunya bertugas melatih Sera. Namun, suatu hari, seorang pahlawan menyerang kediaman mereka untuk mencari Gustav. Demi melindungi putrinya, Gustav memerintahkan Victor untuk menjaga keselamatannya, bahkan jika itu berarti harus berbohong dan berpura-pura menjadi musuh. Victor menceritakan bahwa ketika Gustav meninggal, sihirnya pun aktif, mengirimkan Sera ke sebuah tanah yang jauh di mana dia bisa hidup dengan bahagia. Karena alasan ini, Sera bersembunyi di tempat tersebut, menunggu saat di mana sang pahlawan akan mati. Rencananya adalah membebaskannya di zaman penuh kedamaian dan harmoni, di mana Sera bisa menjadi Raja Iblis yang baru. Setelah menyadari kegagalannya, sang archidemon meminta Kelvin untuk mengizinkan Sera bergabung dengan kelompoknya. Ia pun menyarankan agar rantai yang mengikat Sera dihancurkan, karena kemungkinan besar dia bisa mendengar percakapan ini. Kelvin akhirnya memutuskan untuk memenuhi permintaan itu dan membangunkan Sera. Saat terbangun, Sera mengeluh tentang apa yang telah dilakukan oleh ayahnya dan Victor. Setelah itu, Kelvin kembali kepada Urt dan melaporkan bahwa mereka telah mengalahkan sang demon. Urt, yang penasaran dengan gadis yang dibawa oleh Kelvin, bertanya siapa dia. Kelvin menjelaskan bahwa gadis itu adalah seseorang yang dulu dirasuki oleh iblis ketika disegel. Untuk menyembunyikan identitas aslinya, mereka menggunakan jepit rambut penyamaran peninggalan Gustav, sehingga gadis itu bisa menyembunyikan sayap dan tanduknya dengan jelas. Kelvin lalu memberitahu Urt bahwa dia ingin membawa gadis itu untuk beristirahat, jadi mereka harus segera pergi. Kemudian, terungkap bahwa Jart bertingkah aneh karena sedang dalam proses evolusi. Mevina memberitahu Kelvin bahwa seorang ksatria telah berevolusi menjadi Kapten Kegelapan, makhluk yang sangat kuat dengan peringkat S. Di adegan berikutnya, Kelvin mendekati Sera yang kini terlihat lebih tenang. Dia bertanya apakah Sera benar-benar ingin menjadi pelayannya, mengingat dia adalah putri Raja Iblis yang suatu hari nanti bisa menjadi ancaman serius. Namun, Kelvin meyakinkannya bahwa dia memiliki kemampuan kamuflase tingkat S, sehingga tak ada yang bisa mengenalinya. Sera masih terkejut karena Kelvin berhasil mengalahkan Victor, bertanya apakah dia adalah seorang pahlawan. Namun, Kelvin hanya tersenyum dan menjawab bahwa dia bukan pahlawan, melainkan hanya seorang petualang yang suka bertarung. Kemudian, dia mengajak Sera untuk pergi ke kota. Namun, Sera tampak ragu dan ketakutan karena dia tidak pernah meninggalkan mansionnya. Melihat hal itu, teman-temannya berusaha menyemangatinya. Akhirnya, mereka semua tiba di kota Par, yang langsung membuat Sera terkesima dengan keindahannya. Kelvin dan kelompoknya berbincang tentang berbagai toko yang ada di tempat itu. Setelahnya, ia memerintahkan Evil untuk mengantarkan Sera ke penginapan sementara ia sendiri pergi untuk melaporkan diri di guild. Saat malam tiba, terungkap bahwa Kelvin telah mencapai peringkat A. Karena itu, saat ia kembali ke penginapan, ia disambut dengan sebuah pesta kejutan. Di tengah pesta, Kelvin mengetahui bahwa Urt ternyata sudah menikah dengan Claire. Setelah pesta usai dan semua orang tertidur, ia menyadari bahwa Sera tidak ada di kamar. Merasa khawatir, ia memutuskan untuk mencarinya. Akhirnya, ia menemukannya sedang duduk di luar, merenungkan kenangannya bersama Victor dan membayangkan masa depan yang baru. Keesokan harinya, Kelvin merasa gembira karena memiliki kemampuan pandai besi dengan peringkat S, sama seperti Phil dengan keterampilan menjahitnya. Ia ingin memperlihatkan kepada semua orang hasil kreasinya yang baru. Yang pertama adalah senjata untuk Sera, yakni Armor Queen Terror, dan selanjutnya adalah Dian Leif, pedang sihir yang dibuat khusus untuk Gerat, yang langsung berterima kasih kepadanya. Sementara itu, Sera penasaran dengan senjata yang akan digunakan oleh Kelvin dan Evil. Namun, Kelvin hanya menjawab bahwa hal itu baru akan terungkap saat mereka bertarung. Untuk saat ini, ia hanya ingin makan dan tidur. Evil dengan senang hati menawarkan diri untuk memasak untuknya, dan ia meminta sedikit nasi. Sayangnya, tidak ada yang tahu apa itu nasi, dan saat Kelvin memohon untuk mendapatkannya, mereka justru mengira ia sudah kehilangan akal. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu melanjutkan perjalanan menuju Torag. Sera terlihat sangat antusias melihat berbagai hal baru di sepanjang perjalanan. Sambil berbincang dengan Phil, Kelvin mengungkapkan bahwa tujuan perjalanan ini adalah untuk memenuhi janji yang ia buat kepada Victor, memperlihatkan dunia kepada Sera. Namun, ada alasan lain, yaitu keinginannya untuk mengunjungi negeri itu karena memiliki banyak persediaan nasi. Di sisi lain, Kelvin cukup terkejut karena Leo mengizinkan mereka pergi tanpa perlu membujuknya. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya belum bisa memanggil Mevina, karena gadis itu memutuskan untuk mengambil waktu libur guna melatih avatarnya. Jika semuanya berjalan lancar,
Kelvin akan bisa memanggilnya kembali. Sebelum berangkat, ia berjanji kepada Mevina bahwa ia akan melakukannya, agar gadis itu juga bisa merasakan cinta selama perjalanan mereka. Saat perjalanan, Sarah memperhatikan bahwa ada orang-orang yang mengamati mereka secara diam-diam. Ia pun bertanya kepada Kelvin, tetapi pemuda itu hanya menjawab bahwa ia sudah menyadarinya dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, tiba-tiba, seorang gadis muncul secara misterius. Saat kereta yang mereka tumpangi berhenti, sekelompok orang muncul dan berusaha merampok mereka. Namun, Sarah, yang tetap tenang, langsung mengenali mereka sebagai kelompok terkenal. Mendengar nama itu, sang kusir menjadi sangat ketakutan. Namun, Kelvin, setelah memeriksa statistik mereka, justru merasa frustrasi karena para bandit itu ternyata sangat lemah. Tanpa ragu, ia memerintahkan Sarah untuk mengurus mereka. Sarah turun dari kereta dan berdiri di hadapan para bandit, yang segera mulai menertawakannya. Mereka mengira dirinya hanya wanita biasa yang tak berdaya. Namun, saat mereka mencoba menyerangnya, Sarah dengan mudah mengalahkan mereka. Dia bahkan mengeluh karena mengira para bandit itu akan memberikan perlawanan yang lebih sengit. Salah satu bandit, seorang pria bernama Gilda, yang memiliki kekuatan lebih dari 200, mencoba menyerang Sarah. Namun, dengan satu tangan saja, Sarah berhasil menghentikannya tanpa kesulitan. Melihat hal itu, sang pemimpin bandit mulai gemetar ketakutan dan akhirnya menyerah. Meskipun begitu, dia tetap memperingatkan mereka agar tidak merasa terlalu percaya diri karena bosnya memiliki level 70. Mendengar hal ini, Kelvin tertarik dan meminta lebih banyak informasi dari sang pemimpin bandit. Setelah perjalanan, akhirnya mereka tiba di perbatasan Torak, negeri air, yang bagi Kelvin terlihat sangat mirip dengan Jepang kuno. Sementara itu, Sarah dan Evil tampak terpesona saat melihat laut untuk pertama kalinya. Dipenuhi semangat, Sarah meminta Kelvin untuk mengajarinya berenang bersama Evil. Kelvin setuju dan sedikit menyesali bahwa mereka harus segera menyerahkan para bandit ke pihak berwenang, karena jika tidak, mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu di pantai. Setelah menangkap para bandit, mereka membawa mereka ke Gremio kota. Para anggota Gremio sangat berterima kasih karena mereka berhasil menangkap salah satu pemimpin bandit. Bahkan, kepala Gremio, seorang wanita bernama Mist, secara pribadi menyampaikan rasa terima kasihnya dan mengungkapkan bahwa Leo telah berbicara tentang mereka sebelumnya. Mist juga bercerita bahwa 20 tahun lalu, dia adalah bagian dari kelompok yang sama dengan Leo. Namun, percakapan berubah serius ketika Kelvin menyebutkan Viento Oscuro. Mist, yang awalnya terkejut mengetahui bahwa kelompok tersebut telah dikalahkan, akhirnya mengungkapkan bahwa orang yang sekarang mengambil alih kelompok itu adalah Christoph, seorang prajurit terkenal dari Tren. Mist menjelaskan bahwa Christoph kini terlibat dalam perdagangan manusia dan menculik orang untuk dijadikan budak. Mendengar hal itu, Sarah langsung marah dan bersumpah bahwa jika dia tahu keberadaan Christoph, dia akan segera menghabisinya. Mist lalu memberitahu bahwa Christoph saat ini berada di Torak dan dianggap sebagai pahlawan nasional, sehingga akan sulit untuk menyingkirkannya begitu saja. Kelvin memperingatkan kelompoknya bahwa jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa memicu konflik besar antara. Namun, Kelvin berusaha menenangkan Sarah, sementara dalam pikirannya, ia meremehkan Christoph, yang hanya berada di level 70, dan tertawa mengejeknya. Kelvin mengeluh karena harus turun tangan, tetapi tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Ia bertanya kepada Sarah apakah dia bisa mengidentifikasi 4 petualang kuat, dan setelah mendapatkan jawaban positif, Kelvin segera memberitahu Mist bahwa para pahlawan yang akan menangani Christoph dan kelompoknya sudah dipilih. Adegan berikutnya memperlihatkan Mist yang memberitahu Toya bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk mengurus para bandit di daerah tersebut. Toya mempertimbangkan tawaran itu, tetapi teman-temannya mencoba menghentikannya karena mereka tidak ingin membuang waktu. Namun, Toya mengingatkan mereka bahwa ada orang-orang yang membutuhkan kekuatan seorang pahlawan. Sementara itu, Ho, yang sedang berjaga, membersihkan pisaunya sambil bersenandung. Setelah itu, ia berjalan menuju tempat para budaknya untuk memilih salah satu dari mereka, yakni Luka, yang akan dibawanya. Namun, tiba-tiba ia diinterupsi oleh Kelvin dan teman-temannya yang berhasil mencapai tempatnya. Ho, yang menyadari bahwa mereka adalah para prajurit yang mengalahkan rekannya, Charna, segera bersiap menyerang. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, langsung mengalahkannya dengan mudah. Di adegan selanjutnya, Christoph menerima teguran keras karena mengganggu waktu istirahat. Ia melaporkan bahwa orang itu telah dikalahkan, yang membuat merasa kesal karena hal ini bisa membuat keberadaan mereka terungkap di negara lain. Kemudian menjelaskan bahwa ia telah mengirim orang untuk menyelidiki, sehingga mereka akan segera mengetahui situasi sebenarnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara benturan keras di pintu kamar mereka, yang terbuka untuk memperlihatkan bandit yang telah dikalahkan.
Tak lama kemudian, Kelvin dan kelompoknya menerobos masuk, mengejutkan para bandit yang langsung bertanya siapa mereka. Kelvin menatap Kristoff tanpa menyadari bahwa dialah orang yang sedang mereka hadapi. Sementara itu, Kristoff, yang kini menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalahkan Charna, justru bersemangat untuk bertarung. Namun, Kelvin dengan tenang mengatakan bahwa Kristoff bukanlah lawannya yang sebenarnya, melainkan hanya sekadar pemanasan sebelum ia menghadapi musuh utamanya. Adegan berganti dan menampilkan para pahlawan yang semakin dalam menyusup ke markas bandit. Salah satu dari mereka mulai merasa khawatir karena tidak melihat siapapun di sekitar. Padahal sebelumnya mereka sudah diberitahu tentang keberadaan bandit di tempat tersebut. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Toya meminta Setsuna untuk menggunakan kemampuan persepsinya guna mencari seseorang yang mungkin berada di sekitar. Dengan cepat, Setsuna melaporkan bahwa di depan mereka ada banyak orang yang berkumpul di satu tempat. Mendengar hal itu, Toya segera meminta kelompoknya untuk bergerak ke arah tersebut, dengan harapan mereka dapat menemukan orang-orang yang diculik. Setelah perjalanan yang penuh kewaspadaan, mereka akhirnya tiba di depan sebuah pintu misterius. Tidak ada yang tahu apa yang menanti di baliknya, namun tanpa ragu, para pahlawan melangkah masuk. Begitu mereka melewati pintu, mereka bertemu dengan Kloto, seekor slime yang mereka curigai sebagai pelaku di balik penculikan banyak orang. Toya pun bersiap untuk menggunakan pedang suci guna menghabisi semua yang ada di hadapannya. Namun sebelum serangannya dilepaskan, luka tiba-tiba menghentikannya. Gadis kecil itu memberitahu mereka bahwa Kloto sebenarnya adalah peliharaan seseorang yang pernah menyelamatkan mereka. Hal ini tentu saja membuat seluruh kelompok terkejut. Dengan penuh rasa ingin tahu, Nana melangkah maju dan berbicara dengan Kloto, hingga akhirnya menyadari bahwa slime tersebut sebenarnya hanya menjalankan perintah untuk menjaga para tawanan. Kejadian ini semakin membuat Toya terkejut, terutama karena kelompok sebelumnya ternyata memiliki seorang penjinak monster, sesuatu yang sangat jarang ditemui. Namun, mereka tidak bisa berlama-lama di tempat itu. Mereka segera berlari mencari para aventur rang A, sesuai dengan pesan dari Ibu Luka, yang mengatakan bahwa para petualang itu masih membutuhkan bantuan karena masih banyak bandit berbahaya yang berkeliaran. Para pemimpin bandit ini dikenal kuat dan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Setibanya di lokasi yang dimaksud, mereka malah menemukan Kristoff dan kelompoknya telah dikalahkan. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin sudah datang terlambat. Saat sedang mencerna situasi, tiba-tiba terdengar suara dari ruangan lain. Dengan penuh kewaspadaan, mereka membuka pintu dan mendapati Kelvin bersama kelompoknya telah menunggu mereka. Kevin, yang melihat mereka masuk, mengejek dengan sinis. Ia mengatakan bahwa Kristoff dan kelompoknya begitu menyedihkan, karena hanya dengan satu serangan dari Rose, mereka langsung memohon ampunan dan menyerah tanpa perlawanan. Para pahlawan memperkenalkan diri satu persatu di hadapan Kelvin, menegaskan bahwa tugas mereka adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun, Kelvin, dalam peran jahatnya, hanya tertawa meremehkan mereka. Ia menantang Toya, mengatakan bahwa jika ingin benar-benar melindungi orang-orang, ia harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Dalam upaya memprovokasi Toya, Kelvin mengusulkan sebuah pertempuran antara dirinya melawan mereka berempat, dengan kesepakatan bahwa pihak yang kalah harus memenuhi satu permintaan pihak yang menang. Para pahlawan awalnya merasa yakin bahwa mereka memiliki keunggulan, namun mereka menolak metode pertarungan seperti itu. Ya, salah satu anggota kelompok, menganggap bahwa pertempuran seperti ini tidak adil dan justru terkesan pengecut. Oleh karena itu, ia menantang Kelvin dalam duel 1 lawan 1. Namun, sebelum keputusan diambil, Setsuna segera menghentikannya, karena ia merasakan ada sesuatu yang mencurigakan dalam rencana Kelvin. Setsuna mengusulkan agar mereka semua bertarung bersama melawannya, dan akan mendukung gagasan itu, menyadari bahwa mereka tidak boleh jatuh ke dalam jebakan musuh mereka. Toya merasa bahwa dirinya memiliki kekuatan sihir lebih besar dibandingkan Kelvin, dan setelah mendengar komentar dari rekan-rekannya, akhirnya ia menerima tantangan tersebut. Dalam adegan selanjutnya, semua orang berpindah ke tempat yang lebih nyaman untuk bertarung. Sementara itu, Kelvin mengungkapkan kepada teman-temannya bahwa ia hampir tidak percaya rencananya berjalan dengan sempurna. Ia senang karena para pahlawan ternyata begitu mudah dipermainkan. Kemudian, ia memerintahkan Evil untuk membawa nampan berisi makanan agar mereka bisa menikmati pertarungan sambil bersantai. Evil segera mengikuti perintahnya, namun ia juga mengungkapkan kekhawatirannya, merasa bahwa sangat berbahaya bagi Kelvin untuk menghadapi para pahlawan sendirian, mengingat ia tidak terbiasa bertarung di garis depan. Namun, Kelvin hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk melatih kelemahannya, yaitu bertarung melawan kelompok besar. Ia juga memperlihatkan senjata khusus yang dibuatnya sendiri, yang diberi nama pemakan kemampuan. Sementara itu, para pahlawan memperhatikan Kelvin dengan penuh kewaspadaan.
Mereka mulai meyakini bahwa ia adalah sosok jahat yang harus dikalahkan, dan karena itu mereka tidak boleh kalah darinya. Mereka segera bersiap dan memanggil kekuatan dari berkat peri. Toya langsung menyerang lebih dulu, berharap bisa mengambil keuntungan dari anggapan bahwa Kelvin hanyalah seorang penyihir. Namun, Kelvin berhasil mengejutkan mereka dengan mendekati Toya, menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sekadar seorang penyihir. Melihat itu, Nana segera menyerang dengan memanggil hewan peliharaannya, seekor naga bernama Moon, yang langsung meluncurkan semburan api ke arah Kelvin. Dengan kecepatan luar biasa, Kelvin berhasil menghindari serangan tersebut dan meningkatkan statistik kecepatannya, hingga bisa muncul di belakang Miyabi dalam sekejap. Kelvin lalu menggunakan senjata spesialnya, yang dibuat dari armor milik Victor, dan berhasil menyalin kemampuan pemikiran paralel. Para pahlawan mulai panik ketika melihat Miyabi pingsan seketika, sehingga mereka segera bergegas mendekatinya. Toya, yang marah melihat kondisi rekannya, melancarkan serangan pedangnya ke arah Kelvin, berniat untuk menghentikannya sekaligus mencari tahu apa yang telah terjadi pada Miyabi. Dipenuhi kemarahan, Toya kembali menyerang dengan penuh tenaga, berusaha mengenai Kelvin dengan pedangnya. Namun, Kelvin dengan mudah menangkis serangan tersebut dan terus memprovokasi Toya, membuatnya semakin kehilangan kendali. Dalam momen krusial, Toya berhasil membuat pedang Kelvin terjatuh dan bersiap memberikan serangan terakhir. Namun, Kelvin justru tertawa dan menunjukkan bahwa ia tidak hanya bisa bertarung dengan sihir atau senjata, tetapi juga dengan tangan kosong. Hal ini dimungkinkan karena Sera telah meminjamkan kepadanya kemampuan bertarung tingkat S. Sementara itu, Setsuna hanya bisa terkejut melihat bagaimana Toya terdesak dalam pertarungan yang seharusnya bisa dimenangkannya dengan mudah. Meskipun memiliki keterampilan pedang tingkat tinggi, Toya tetap mengalami kesulitan dalam pertarungan. Karena itulah, Setsuna memutuskan untuk mendukungnya. Menyadari hal ini, Kelvin segera menjauh dari Toya dan menggunakan sihirnya untuk mengubah medan pertempuran. Tiba-tiba, dinding-dinding batu raksasa menjulang tinggi di sekeliling mereka. Namun, Setsuna, yang melihat rintangan tersebut, langsung menggunakan kemampuannya, Sentu, untuk menghancurkannya dalam sekejap. Melihat bagaimana Setsuna dengan mudah menghancurkan dinding itu, Kelvin justru merasa senang karena baginya, dinding itu hanyalah pengalih perhatian. Tanpa ragu, Kelvin melancarkan serangan sihir langsung ke arah Toya, yang dengan refleks mencoba melindungi Setsuna. Terpukul oleh serangan tersebut, Toya, meskipun kesakitan, tetap berusaha menenangkan rekan-rekannya. Ia dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa takdirnya adalah menyelamatkan dunia dan membawa perdamaian, sehingga seharusnya ia mampu mengalahkan seorang pengganggu seperti ini sendirian. Namun, mendengar kata-kata tersebut, Setsuna mulai menangis. Dengan emosi yang meluap, ia meninju Toya dan memintanya untuk sesekali memikirkan dirinya sendiri, bukan hanya beban dunia yang ia pikul. Ia kemudian mengingatkan bagaimana mereka bisa berada di tempat ini, semua berkat pemanggilan yang dilakukan oleh pendeta Colet. Dengan jujur, ia mengungkapkan bahwa awalnya ia merasa sangat takut, tetapi segalanya berubah saat melihat bagaimana mereka bekerja sama dan saling mendukung. Perkataan Setsuna menggugah hati para gadis lainnya. Mereka dengan penuh semangat mendukungnya dan mengatakan kepada Toya bahwa mereka harus lebih sering bekerja sama, karena tidak mungkin ia melakukan segalanya sendirian. Mendengar hal itu, Toya akhirnya sadar akan kesalahannya. Dengan wajah penuh penyesalan, ia meminta maaf kepada mereka karena telah bertindak gegabah dan mulai menyemangati timnya untuk bertarung bersama. Dalam sekejap, Toya melancarkan sihir, sebuah serangan cahaya yang bertujuan untuk membutakan lawan. Kelvin, yang terkejut dengan serangan itu, terpaksa mengakui bahwa ia kesulitan mendeteksi serangan tersebut. Melihat kesempatan ini, para pahlawan segera melancarkan serangan gabungan, berusaha mengubah jalannya pertempuran dengan kekuatan persatuan mereka. Kelvin akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh para pahlawan, tetapi dia mengambil keputusan nekat dengan meledakkan dirinya sendiri untuk menjauhkan Toya dan Setsuna, yang mengalami luka akibat ledakan itu. Setelah berhasil membebaskan diri, Kelvin justru memuji kerja sama mereka dan meminta Nana serta Miyabi untuk segera melancarkan serangan. Sementara itu, Kelvin terus memberikan koreksi kepada para pahlawan, yang mendengarkannya dengan penuh keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa seorang villain justru memberi mereka masukan. Namun, bukannya bersyukur, para pahlawan justru semakin marah. Kemarahan mereka membakar semangat bertarung, dan dengan kekuatan penuh, mereka kembali menyerang. Bukannya takut, Kelvin justru semakin bersemangat melihat perkembangan mereka. Serangan para pahlawan akhirnya membuat Kelvin kehilangan kendali atas pergerakannya. Kini, ia hanya bisa menyaksikan bagaimana mereka bersiap untuk memberikan serangan terakhir. Namun, sebelum serangan itu menghantamnya, Kelvin dengan cepat memanggil golem-golemnya untuk melindunginya selama 30 detik. Para pahlawan pun dibuat terkejut dengan strategi ini.
Sementara perlindungan itu berlangsung, Kelvin mulai berkonsentrasi untuk menciptakan sihir baru dengan menggunakan kemampuan pemikiran paralel. Menyadari ancaman yang akan datang, Setsuna bergegas menyerang untuk menghentikannya, tetapi usahanya gagal. Kelvin berhasil menyelesaikan mantranya dan membebaskan diri. Meskipun gagal, Setsuna tidak mau menyerah begitu saja. Dia kembali menyerang dengan tekad yang lebih kuat. Sikap pantang menyerah ini membuat Kelvin terkesan, bahkan ia mengakui bahwa pertarungan ini adalah yang terbaik yang pernah ia alami dari kelompok mereka. Namun, meskipun Setsuna sudah berusaha semaksimal mungkin, Kelvin tetap lebih cepat. Miyabi pun terpaksa turun tangan, menggunakan kekuatan ogrenya untuk menyerang Kelvin. Namun, sekali lagi, Kelvin dengan mudah mengalahkannya. Menyadari betapa tangguhnya Kelvin, Nana meminta Toya untuk menyerang, sementara ia sendiri akan bertahan. Dengan keberanian tinggi, Nana maju bersama naganya, menggabungkan serangan dengan pertahanan menggunakan barrier yang kokoh, bertekad untuk memberikan perlawanan terakhir mereka terhadap Kelvin. Cerita ini kita masih melanjutkan anime Black Summoner kemarin. Sebelumnya Kelvin bertarung dengan para pahlawan, dan ia menyadari bahwa mereka cukup kuat namun memiliki kelemahan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apakah tim Kelvin menang atau tidak? Mari kita mulai saja ceritanya. Part kedua dimulai dari Kelvin menyadari bahwa lawannya memiliki pertahanan sebanding dengan miliknya, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan penghalang untuk menyegel gadis muda itu, yang membuat kekalahannya lebih mudah. Tindakan ini memicu kemarahan Toya, yang langsung menyerang Kelvin sambil menegurnya, mempertanyakan mengapa ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan kebaikan. Namun, Kelvin dengan mudah mengalahkannya dan menegurnya kembali karena mencoba memaksakan ideologinya. Ia menekankan bahwa jika seseorang ingin mengubah dunia, cara terbaik adalah dengan menjadi jauh lebih kuat. Beberapa waktu kemudian, Toya akhirnya terbangun dan mendapati dirinya dikelilingi oleh teman-temannya. Ketika melihat Kelvin, ia kembali mencoba menyerang, tetapi Kelvin dengan sigap menghentikannya dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Setelah menyadari bahwa semuanya hanyalah sebuah kesalahpahaman, Toya pun meminta maaf dan mengakui bahwa Kelvin adalah petarung terbaik di antara mereka. Mendengar pengakuan itu, Kelvin tertawa dan dengan santai mengajukan permintaan sebagai syarat kemenangan. Seluruh kelompok Toya harus menanggalkan pakaian mereka sebagai hukuman. Di adegan berikutnya, Datang menemui Kelvin dan memberitahunya bahwa ia akan bertanggung jawab atas semua orang yang telah diselamatkan. Ia juga menginformasikan bahwa ia akan menginterogasi Kristoff dan kelompoknya, yang kini berada di dalam penjara, untuk menyelidiki hubungan mereka dengan Trizen. Sementara itu, para pahlawan sedang menjalani latihan dengan bertarung melawan seekor raksasa di dalam sebuah gua. Setsuna memperingatkan Toya agar lebih berhati-hati karena monster tersebut sedang mengumpulkan energi listrik. Menyadari potensi bahaya, Kelvin meminta Nana dan Miyabi untuk tetap waspada agar bisa mengubah air menjadi es jika diperlukan. Dari kejauhan, Kelvin mengamati para pahlawan, lalu Sera mendekatinya dan bertanya mengapa ia memutuskan untuk melatih mereka. Dengan santai, Kelvin menjawab bahwa ia tidak memiliki alasan khusus, hanya saja mereka adalah pahlawan yang dipilih oleh Melvina. Merasa frustrasi dengan jawaban itu, Sera mengungkapkan bahwa ia mengira Kelvin melatih mereka demi membangun kesempatan untuk bertarung ulang dengannya. Kelvin yang mendengar hal itu justru tertarik dengan gagasan tersebut dan menganggapnya sebagai ide yang bagus. Sementara itu, para pahlawan akhirnya berhasil mengalahkan raksasa, dan Kelvin pun mengumumkan bahwa saatnya mereka makan. Saat makan bersama, Setsuna berbincang dengan Toya tentang bagaimana para penguasa di dalam labirin semakin kuat selama Raja Iblis masih hidup. Toya menimpali bahwa hal tersebut juga pernah dikatakan oleh Cholet, dan seketika nama itu menarik perhatian Kelvin, yang kemudian mulai menggali informasi lebih lanjut. Cholet mendengarkan dengan seksama saat Toya menceritakan tentang hari ketika mereka dipanggil. Saat mendengar cerita itu, Kelvin mulai berpikir bahwa mereka berpindah dunia tanpa harus mati dan merasa mulai memahami bagaimana mekanismenya bekerja. Namun, ia segera mengalihkan pembicaraan dan bertanya apa yang akan mereka lakukan jika menghadapi seorang bos dengan peringkat S. Toya tanpa ragu menjawab bahwa mereka akan melarikan diri. Namun, tiba-tiba, perhatian mereka beralih ke Sera, yang sedang memancing. Secara tidak sengaja, ia membangunkan bos Dungeon, seekor naga kegelapan berperingkat S. Kelvin segera bertanya kepada Toya apakah mereka benar-benar akan kabur, meninggalkan penduduk di daerah itu untuk menghadapi kehancuran akibat naga tersebut. Sementara Sera sibuk menahan monster itu, Toya tetap teguh pada pendiriannya dan menyatakan bahwa ia akan tetap mundur, meskipun orang lain menyebutnya pengecut. Baginya, keselamatan rekan-rekannya lebih penting, dan jika harus melawan musuh yang begitu kuat, mereka harus memiliki rencana matang atau berlatih lebih keras terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Kelvin tersenyum dan menyatakan bahwa Toya telah lulus ujian, lalu mengingatkannya agar tidak melupakan kata-katanya sendiri.
Kelvin pun maju untuk mengalahkan monster tersebut dengan bantuan Sera. Pada adegan berikutnya, terlihat momen perpisahan antara para pahlawan dan kelompok Kelvin. Kelvin memberikan mereka beberapa liontin buatannya sendiri, menjelaskan bahwa benda itu bisa digunakan sebagai jimat pelindung. Toya menerima hadiah itu dengan rasa syukur dan berjanji bahwa ketika mereka bertemu lagi, seluruh kelompoknya akan menjadi lebih kuat. Saat Kelvin melihat kapal para pahlawan berlayar menjauh, ia bertanya kepada Geralt tentang lokasi Kekaisaran Elisea. Setelah mendapatkan jawaban, ia bertanya apakah mereka memiliki peluang untuk mengalahkannya. Geralt terkejut karena Kelvin mengingat detail ini, namun ia mengakui bahwa hal itu memang mungkin dilakukan. Kelvin tersenyum dan mengatakan bahwa sebelum menghadapi Kekaisaran, mereka harus lebih dulu melawan lebih banyak monster di wilayah ini. Mendengar itu, Geralt merasa kagum dan semakin mengagumi Kelvin, menganggapnya sebagai sosok yang luar biasa. Sementara itu, Evil, yang mendengar percakapan mereka, menambahkan bahwa selain kuat, Kelvin juga merupakan orang yang baik hati. Kelvin terkejut, lalu mengungkapkan bahwa liontin yang ia berikan kepada para pahlawan tidak hanya meningkatkan statistik mereka, tetapi juga memiliki fungsi rahasia. Tak lama kemudian, Sera mendekat dan memberitahu mereka bahwa seorang utusan dari guild datang untuk mencari Kelvin. Mendengar hal itu, Kelvin menjadi sangat bersemangat dan merasa bahwa inilah saat yang telah ia tunggu. Ia pun mengungkapkan bahwa karena perbuatan mereka, raja negara tersebut ingin bertemu dengan mereka. Adegan kemudian berganti, menunjukkan bagaimana Kelvin dan kelompoknya tiba di depan kastil raja. Saat melihat bangunan itu, ia berpikir bahwa kastil tersebut memiliki nuansa khas Jepang. Sementara itu, Geralt menyadari sesuatu, raja pertama Torag ternyata berasal dari dunia lain, dan itulah alasan mengapa tempat ini terasa begitu berbeda. Tsubaki Fujiwara, gubernur dari Torag, menyambut para pahlawan dengan sikap ramah. Ia berterima kasih atas bantuan mereka dalam menumpas ancaman yang telah mengganggu wilayahnya. Namun, ia meminta mereka untuk mengangkat kepala, karena tidak terlalu menyukai formalitas yang berlebihan. Ia mengungkapkan bahwa, dalam keadaan normal, sebuah perayaan besar pasti akan diadakan. Tetapi situasi yang melibatkan Traisen membuat hal itu mustahil. Meskipun begitu, ia tetap ingin memberikan hadiah kepada mereka dan bertanya apakah mereka menginginkan sesuatu sebagai bentuk apresiasi. Kelvin dengan santai menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan barang atau hadiah berharga, melainkan hanya meminta izin untuk membeli sedikit hasil panen khusus yang hanya tersedia di tempat itu. Permintaan yang sederhana ini membuat Tsubaki tertawa, karena ia sebelumnya mengira mereka akan meminta sesuatu yang lebih mewah atau bernilai tinggi. Dengan senyum lebar, ia mengatakan bahwa mereka bisa mengambil sebanyak yang mereka inginkan tanpa harus membayar. Sebagai tambahan, ia juga telah menyiapkan sebuah jamuan kecil untuk mereka. Begitu hidangan tersaji, Kelvin tanpa ragu langsung menyambar nasi dan, setelah suapan pertama, ia berseru penuh kegembiraan. Ia pun bercerita bagaimana semua orang menikmati makanan khas Jepang, serta mengungkapkan fakta menarik bahwa Geralt ternyata sangat menyukai alkohol. Beberapa hari berlalu, dan Kelvin bersiap untuk makan seperti biasa. Sambil menikmati makanannya, ia bertanya kepada Evil tentang keberadaan yang lain, lalu memuji keahliannya dalam memasak makanan Jepang. Evil tersenyum bangga, berterima kasih dan mengungkapkan bahwa Ratu Tsubaki telah memberinya beberapa buku yang mengajarinya cara memasak nasi dan berbagai hidangan Jepang. Beberapa bulan kemudian, kejutan lain terjadi. Tsubaki muncul di kamar Kelvin saat ia sedang bersiap untuk makan. Kelvin, bingung, bertanya mengapa seorang ratu datang untuk makan bersamanya. Dengan santai, Tsubaki menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah keahlian memasak Evil, yang sangat ia nikmati. Tanpa ragu, ia langsung meminta agar Evil tetap tinggal di kastilnya, bahkan mengundang Kelvin untuk bekerja di Thoras. Namun, Kelvin, yang merasa canggung, menjelaskan bahwa Evil tidak ingin menetap di sana, dan mereka harus segera kembali ke Tsubaki. Tepat saat ia mengungkapkan hal itu, Tsubaki, yang berada di dekatnya, semakin mendesak Kelvin untuk tetap tinggal dan bahkan menawarkan posisi sebagai pengawal pribadinya. Menyadari bahwa Tsubaki mulai menggoda dirinya, Kelvin dengan gugup segera menjauh dan menegaskan bahwa ia harus melanjutkan perjalanannya. Melihat tekadnya untuk pergi, Tsubaki akhirnya mengalah, tetapi dengan senyum hangat, ia mengatakan bahwa mereka akan selalu diterima kapanpun kembali ke negerinya. Sebagai tanda perpisahan, ia mengantar mereka menuju sebuah portal yang akan membawa mereka ke destinasi berikutnya. Setelah menggunakan teletransportasi, Kelvin akhirnya menyadari bahwa dalam identitas mereka, terdapat izin khusus dari administrator portal untuk menggunakannya. Hal ini membuatnya marah kepada Leo karena tidak memberitahunya tentang hal tersebut sejak awal. Meskipun begitu, akhirnya Kelvin dan kelompoknya kembali ke Part, di mana Evil segera bertanya mengenai tujuan mereka selanjutnya. Namun, Kelvin menjawab bahwa mereka baru saja kembali,
sehingga hari itu mereka akan mengambil waktu untuk beristirahat. Selain itu, ia juga mengungkapkan rencananya untuk membeli sebuah rumah. Beberapa waktu kemudian, Kelvin membawa teman-temannya untuk melihat rumah yang baru saja ia beli. Mereka semua terkejut karena rumah itu sangat besar, jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kelvin segera menyarankan agar semua orang memilih kamar masing-masing. Dengan wajah gugup, Evil meminta agar kamarnya ditempatkan di sebelah kamar Kelvin. Sementara itu, Geralt tampak tertarik dengan ruang bawah tanah, karena ia ingin menggunakannya sebagai tempat latihan. Kloto pun meminta izin untuk menggunakan halaman belakang rumah tersebut. Setelah semuanya merasa puas dengan pembagian ruangan, Kelvin menuju kamar mandi rumah yang menjadi alasan utama ia membeli tempat itu. Namun, sebelum sempat menikmati mandi pertamanya, bel rumah tiba-tiba berbunyi. Ia segera menuju pintu dan memperlihatkan kepada teman-temannya bahwa ia telah memutuskan untuk mempekerjakan Ruka dan ibunya, Elie, sebagai pelayan rumah mereka. Malam harinya, Kelvin merasa bahagia akhirnya bisa menikmati mandi yang lama dinantikannya. Saat berbaring di tempat tidur, ia mulai merasakan nostalgia terhadap ranjang di penginapan lama mereka. Namun, ketika hendak tidur, Melvina tiba-tiba datang dan memberitahunya bahwa sekarang ia sudah bisa memanggilnya. Dengan menggunakan sihirnya, Kelvin memanggil Dewi tersebut, dan saat melihatnya, ia langsung terpesona oleh kecantikannya. Keesokan paginya, Melvina sangat berterima kasih karena akhirnya bisa mencicipi masakan Evil yang telah lama dinantikannya. Ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap rumah mewah yang dibeli oleh Kelvin, tetapi juga mengeluhkan betapa sulitnya menemukan rumah itu karena mereka tidak lagi berada di penginapan. Sarah, yang duduk di meja makan bersamanya, penasaran dengan identitas Melvina yang begitu cantik dan bertanya kepada Kelvin siapa wanita itu. Tanpa ragu, Melvina langsung memperkenalkan dirinya kepada semua orang dan menjelaskan bahwa ia telah dipanggil pada malam sebelumnya. Di sisi lain, Geralt tampaknya sudah menduga bahwa Kelvin pasti akan membawa wanita lain ke dalam rumah mereka, yang langsung membuatnya panik. Namun, Melvina dengan santai mengoreksi pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa ia sebenarnya adalah istri dari Kelvin. Pernyataan itu langsung membuat kekacauan, sementara Kelvin berusaha mati-matian menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kemudian, saat mereka menikmati teh sore, Melvina ingin memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada Kelvin karena telah berhasil memanggilnya. Melv, sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai, memberikan berkah istimewa kepada Dewi Reinkarnasi. Berkah ini memiliki dua keunggulan utama. Pertama, sekali dalam sebulan, pemiliknya dapat menghindari satu serangan mematikan. Kedua, ia memiliki kemampuan untuk memanggil para pahlawan. Di adegan berikutnya, Melina terlibat dalam pertarungan latihan melawan Sarah, sementara Geralt dengan penuh perhatian menjaga Ruka sambil menyaksikan duel antara kedua gadis tersebut. Di sisi lain, Kelvin tampak tenggelam dalam nostalgia, bertanya-tanya tentang bagaimana keadaan para pahlawan saat ini. Kelvin merenungkan makna sebenarnya dari kata pahlawan. Baginya, meskipun seorang pahlawan telah mengalahkan Raja Iblis, itu tidak serta-merta menjadikannya pahlawan sejati. Ia berpikir bahwa mungkin saja sosok tersebut sebenarnya adalah seorang petualang peringkat S, atau bahkan Raja Binatang dari Gaun. Setelah pertarungan antara Melina dan Sarah usai, keduanya saling memuji kekuatan masing-masing. Geralt, yang mengamati duel tersebut, penasaran mengapa mereka begitu serius bertarung. Sarah kemudian mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sedang memperjuangkan hak untuk tidur di samping Kelvin. Kemudian, para gadis menikmati waktu mandi bersama. Di tengah suasana santai itu, mereka mulai bertanya-tanya alasan Kelvin tampak begitu terganggu akhir-akhir ini. Evil, yang baru saja tiba di tempat itu, menyampaikan pendapatnya bahwa mungkin ini berkaitan dengan sesuatu yang telah dikatakan oleh Melvina tentang para pahlawan. Sementara itu, Melvina, yang telah selesai mandi, pergi menemui Kelvin dan dengan genit menyuapkan sepotong coklat ke mulutnya. Kelvin mengeluh karena hal itu, tetapi yang lebih mengejutkan baginya adalah bagaimana Melvina bisa mengetahui bahwa ia memiliki sebuah pertanyaan yang ingin ia tanyakan. Dengan ragu-ragu, ia akhirnya bertanya mengapa Melvina begitu membutuhkan para pahlawan. Melvina pun menjawab bahwa untuk memahami hal itu, pertama-tama ia harus menjelaskan tentang Raja Iblis. Menurut penuturan Melvina, setiap beberapa waktu sekali, seorang Raja Iblis akan muncul secara siklis di dunia ini. Tidak ada cara pasti untuk mencegahnya, bahkan ia sendiri tidak tahu seperti apa wujudnya. Namun, satu hal yang pasti, setiap Raja Iblis memiliki kemampuan khusus bernama Malicia. Kemampuan ini memiliki dua efek utama. Efek pertama adalah meningkatkan kejahatan dalam diri penggunanya, hingga akhirnya menguasai kepribadiannya sepenuhnya. Efek kedua adalah menjadikan mereka kebal terhadap segala bentuk serangan, seolah-olah mereka adalah dewa yang tak terkalahkan. Terkejut dengan penjelasan tersebut,
Kelvin bertanya bagaimana cara untuk mengalahkan Raja Iblis. Melvina kemudian menjelaskan bahwa inilah alasan mereka membutuhkan para pahlawan dari dunia lain. Para pahlawan memiliki kekuatan unik yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini, dan karena itulah mereka menjadi satu-satunya harapan untuk melawan kegelapan yang akan datang. Kelvin menyadari bahwa kemampuan menghilang Raja Iblis telah dinetralkan. Ia berpikir bahwa serangannya kini bisa melukai lawannya, sehingga ia tidak mengerti mengapa mereka disebut sebagai pahlawan. Berbeda dengan para pahlawan, Kelvin sendiri tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah memang benar untuk memanggil orang lain dari dunia lain dan memaksa mereka menjadi pahlawan. Mendengar kebimbangannya, Melvina menyarankan agar ia mempertimbangkan opsi reinkarnasi jika tidak ingin memanggil orang secara paksa dari dunia lain. Melvina kemudian menjelaskan bahwa ada dua metode pemanggilan seseorang dari dunia lain. Yang pertama adalah dengan mentransportasi mereka, membawa mereka secara utuh dalam keadaan hidup. Sedangkan yang kedua adalah reinkarnasi, di mana hanya jiwa dari seseorang yang telah meninggal yang bisa dipanggil kembali. Selain itu, ada perbedaan signifikan dalam jumlah energi sihir yang diperlukan untuk melakukan kedua metode tersebut. Reinkarnasi hanya digunakan untuk memanggil individu yang sangat kuat, sementara transportasi lebih sering digunakan untuk menghadirkan pahlawan. Setelah menjelaskan semuanya, Melvina bertanya kepada Kelvin apakah ia ingin mencoba melakukan reinkarnasi. Namun, sebelum Kelvin bisa memberikan jawaban, ia disarankan untuk berpikir matang-matang karena hanya memiliki satu kesempatan. Adegan kemudian berpindah ke ruang bawah tanah, tempat semua orang berkumpul untuk menyaksikan ritual reinkarnasi yang akan dilakukan oleh Kelvin. Sebelum memulai, Kelvin bertanya kepada Melvina apakah individu yang dipanggil bisa memilih bagaimana mereka ingin hidup. Mendapat jawaban positif, ia mulai mempersiapkan diri untuk mengucapkan mantra. Untuk itu, ia harus mengembalikan energi sihir yang telah digunakan sebelumnya. Evil memberikan sebuah opsi kepadanya agar dapat mengisi ulang energi sihirnya. Setelah itu, dengan mengikuti arahan Melvina, Kelvin memutuskan untuk menggunakan sebagian besar poin sihirnya untuk memanggil satu orang. Ritual pun dimulai. Namun, Kelvin mulai merasa kesal karena prosesnya memakan waktu terlalu lama. Melvina menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena individu yang dipanggil masih belum dapat menentukan kemampuan yang akan mereka miliki. Tiba-tiba, Melvina menginformasikan bahwa individu tersebut telah membuat keputusan, sehingga mereka akhirnya bisa segera bertemu dengannya. Tiba-tiba, ledakan energi sihir yang dahsyat memenuhi ruangan. Dari dalam cahaya yang menyilaukan, Kelvin akhirnya melihat sosok yang dipanggilnya, seorang gadis kecil. Dengan penuh semangat, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Rion Saeki. Ia tampak sangat bahagia, menyadari bahwa ia telah tiba di dunia lain seperti yang pernah dikatakan oleh seorang malaikat yang ia temui sebelumnya. Kelvin pun mengungkapkan kebenaran tentang pemanggilan tersebut. Melvina adalah orang yang membuat Rion bereinkarnasi dan dengan tulus meminta maaf karena telah membawanya tanpa bertanya terlebih dahulu. Namun, alih-alih marah, Rion malah mulai menangis, berterima kasih karena telah memberinya kesempatan kedua. Saat itu, tubuhnya melemah, dan dia pingsan dalam pelukan Kelvin. Melihat hal ini, Melvina menjadi khawatir, terutama saat Kelvin juga tiba-tiba jatuh pingsan ke tanah. Malam itu, Rion terbangun, mengingat momen-momen sebelum kematiannya dan bagaimana ia bereinkarnasi. Dengan tubuh yang masih lemah, ia bangkit dari tempat tidur dan keluar untuk merasakan udara luar. Merasakan kebebasan yang dulu tak dimilikinya, ia berlari dengan penuh kebahagiaan, menikmati alam yang kini terasa begitu nyata baginya. Saat itulah Kelvin mendekatinya, mengungkapkan bahwa dirinya juga merasakan hal yang sama saat pertama kali tiba di dunia ini. Namun, tidak seperti Rion, ia tidak dapat mempertahankan ingatan masa lalunya karena telah mengorbankannya demi memperoleh poin keterampilan. Rion terkejut mendengar kisah Kelvin, terutama tentang semua petualangan yang telah dilaluinya. Kelvin kemudian mengatakan bahwa jika Rion tidak ingin tinggal, itu tidak masalah. Namun, dengan suara penuh emosi, Rion menjelaskan bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ia sangat sakit hingga tidak bisa melakukan apapun selain membaca novel petualangan. Karena itulah, saat kematian datang, ia merasa hidupnya sia-sia. Tapi kini, berkat Kelvin, ia memiliki kesempatan kedua, dan ia ingin menggunakannya dengan sebaik mungkin. Dengan penuh semangat, ia meminta untuk bergabung dalam kelompok Kelvin. Melihat keteguhan hatinya, Kelvin akhirnya setuju. Kemudian, Kelvin memberitahunya bahwa karena kemiripan fisik mereka, orang-orang di desa mungkin akan mengira mereka saudara kandung. Bagi Rio, ini adalah hal yang menyenangkan, karena dalam kehidupan sebelumnya, ia adalah anak tunggal. Ia sangat bersemangat dengan gagasan memiliki seorang kakak. Namun, Kelvin, dengan sedikit rasa malu, mengungkapkan bahwa ia ingin mengubah nama Rio,
karena namanya mengingatkan pada seseorang yang tidak ingin ia ingat. Tanpa ragu, Rion menerima usulan itu dan memilih nama baru untuk dirinya sendiri, Rion. Kelvin setuju dan menyambutnya dengan senyuman. Saat malam tiba, Kelvin terbangun dan menemukan bahwa Evil dan Sarah sedang tidur di sebelahnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika ia menyadari bahwa Rion juga berada di ranjangnya. Ia tidak mengerti apakah ini hal yang biasa di dunia ini atau tidak. Keesokan harinya, mereka pergi ke hutan ungu gelap untuk berlatih. Dalam perjalanan, Evil menatap Kelvin dengan penuh pengertian dan berkata bahwa ia memahami alasan Rion harus ikut. Namun, ia masih penasaran, mengapa Ruka juga berada di sana? Kelvin pun tersenyum dan mulai menjelaskan alasan di balik keputusan itu. Kelvin bersama rekan-rekannya tengah berada di dalam sebuah mazmora ketika mereka membahas peningkatan kekuatan mereka. Meskipun para pelayan memiliki tugas utama untuk melayani, Ruka, yang terlihat khawatir, mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah bertarung melawan monster sebelumnya. Menanggapi hal itu, Kelvin menjelaskan bahwa mereka bertiga akan tetap berada di bagian awal mazmora untuk berlatih sambil menggunakan kemampuan mereka. Dengan begitu, mereka dapat berbagi pengalaman tempur, dan berburu monster bisa menjadi pengalaman yang menarik. Ia juga meyakinkan bahwa jika Ruka, Gerard, dan Kloto terus berlatih dengan konsisten, mereka akan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Di tengah pembicaraan mereka, Kelvin, Ruka, dan Rion mendengar suara aneh yang menarik perhatian mereka. Melvina dan Kelvin segera menyadari bahwa suara tersebut menandakan bahwa beberapa anggota kelompok telah naik level. Mereka pun menyarankan untuk memeriksa statistik mereka. Para gadis mengikuti instruksi tersebut dan terkejut melihat seberapa banyak level mereka telah meningkat. Namun, sebelum mereka bisa menikmati momen itu, tiba-tiba terdengar suara geraman keras. Evil dengan sigap memberitahu Kelvin bahwa itu adalah seekor monster yang mendekat. Tanpa ragu, Kelvin segera menggunakan sihirnya untuk menghentikan serangan monster itu, lalu melakukan kontrak pemanggilan dengannya. Sementara itu, Evil menggunakan kemampuannya untuk memperingatkan Kelvin bahwa kelompok Urt sedang mendekati mereka dari arah belakang. Saat akhirnya Urt tiba, ia tampak terkejut melihat Kelvin beserta timnya dan segera menanyakan alasan keberadaan mereka di tempat itu. Dengan santai, Kelvin menjawab bahwa mereka hanya sedang berpiknik, kemudian berbalik bertanya alasan kelompok Urt datang ke mazmora tersebut, mengingat mereka jarang terlihat di sana. Urt, yang adalah seorang instruktur, mengungkapkan bahwa mereka datang untuk menjalani ujian kenaikan ke rang B, yang mengharuskan mereka mengalahkan sejumlah monster dalam batas waktu tertentu. Sementara itu, Gerard, Kloto, dan Sarah kembali dari berburu monster dan melaporkan bahwa mereka telah melihat Urt. Mereka penasaran dengan tujuan kelompok tersebut di tempat itu. Ketika Kelvin menjelaskan mengenai ujian kenaikan yang mereka jalani, mereka mulai merasa khawatir karena mendapati adanya masalah. Evil segera menggunakan kemampuannya untuk mencari tahu situasi yang sebenarnya, dan menemukan bahwa tidak ada monster di hutan. Karena itu, Kelvin memutuskan kembali ke kota untuk meminta maaf kepada Urt. Namun Urt dengan tenang mengatakan bahwa tidak ada masalah, dan Leo pasti akan mengerti. Melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki kelompok Kelvin, Urt bahkan menyarankan agar mereka mencoba ujian kenaikan ke rang S. Beberapa waktu kemudian, Ryun dan Kelvin terlihat sibuk memandikan Leo, yang kini telah menjadi bagian dari tim mereka sebagai peliharaan. Kelvin mulai memikirkan apa yang dikatakan oleh Urt. Perasaan khawatir muncul dalam benaknya, terutama saat memikirkan kemungkinan bahwa Leo ingin menguji kemampuannya secara tiba-tiba. Namun, Evil dan Rion segera menenangkannya, karena mereka sudah mengetahui bahwa ujian pertama untuk naik peringkatnya adalah tingkat S. Setelah selesai mandi, Alex, Kelvin, tanpa sengaja menemukan bahwa Rion memiliki kemampuan unik untuk berbicara dengan hewan. Hari-hari pun berlalu, dan setelah latihan panjang, Rion semakin akrab dengan serigalanya, Alex. Suatu malam, ketika keadaan tampak tenang, tiba-tiba mensyahn milik Kelvin dikepung oleh sekelompok musuh. Tanpa ragu, Sarah, Kloto, dan Rion segera bersiap untuk bertarung. Kelvin, yang telah memperoleh kemampuan clairvoyance dari Evil, menggunakannya untuk menilai kekuatan musuh. Setelah mengamatinya, dia menyimpulkan bahwa mereka tidak terlalu kuat. Meskipun Sarah dan Kloto menawarkan diri untuk menghabisi musuh, Kelvin justru menoleh kepada Rion dan Alex, menanyakan apakah mereka ingin mencoba. Dengan semangat, mereka menyetujui tantangan tersebut. Agar rencana berjalan lancar, Kelvin meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kehadiran dan clairvoyance menggunakan PM, sehingga mempermudah tugas Rion. Tak hanya itu, dia juga memberikan sebuah pedang spesial yang telah ditempa ulang dari sisa-sisa senjata milik Cell. Sementara itu, di tempat lain, pemimpin kelompok musuh mengungkapkan alasan mereka menyerang mensyahn Kelvin. Mereka ingin membalas dendam karena Kelvin telah menangkap Kristoff. Tanpa banyak basa-basi,
sang pemimpin segera memberi perintah untuk menyerang Menshan. Saat pertempuran berlangsung, Rion dengan sigap maju melindungi Menshan, mengalahkan musuh satu persatu. Dari kejauhan, Kelvin dan Sarah memperhatikannya dengan saksama, ingin melihat hasil dari latihan Rion. Akhirnya, Rion dan Alex berhasil mengalahkan semua musuh. Melihat hal itu, Kelvin meminta Sarah untuk berbicara dengan Rion, sementara dirinya berniat mengurus sisa musuh yang masih bersembunyi. Ketika dia akhirnya berhadapan dengan pemimpin musuh, pria itu langsung diliputi ketakutan hanya dengan melihatnya. Adegan kemudian berpindah ke sebuah pertemuan besar di dalam kastil Tren. Tristan, penguasa negeri tersebut, telah mengumpulkan para pejabat tinggi untuk membahas insiden yang melibatkan Kristoff. Dan Alba, seorang jenderal dari Ksatria Baja, dengan tegas menegur Tristan atas keputusannya yang telah membuat rahasia kegelapan negeri ini terungkap. Sementara itu, di tempat lain, Gaun, Torag, dan Deramis mulai membentuk aliansi baru. Namun, meskipun situasinya semakin rumit, Tristan mencoba menenangkan suasana dengan meremehkan besarnya masalah yang sedang dihadapi. Karena hal itu, harus turun tangan dan mendukung, yang menjelaskan bahwa ia telah mencoba memisahkan negaranya dari pengaruh Kristoff, tetapi usahanya gagal. Ia memperingatkan agar berhati-hati, karena jika tidak, mereka semua bisa terjerumus ke dalam perang. Namun, Tristan justru berpendapat bahwa perang adalah pilihan terbaik, mengingat mereka adalah satu-satunya pihak yang telah bersiap sementara negara-negara lain hidup dalam kedamaian. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk mewujudkan impian mereka, menyatukan seluruh benua di bawah kekuasaannya. Sementara itu, Putri menganggap gagasan itu sangat baik, tetapi menurutnya waktunya belum tepat, sebab negara-negara lain masih cukup kuat untuk melawan. Namun, tidak setuju, ia merasa bahwa perang harus segera dimulai karena ia sendiri telah membuktikan bahwa musuh tidak sekuat yang dikira. Selain itu, mereka memiliki senjata rahasia yang bisa digunakan, para naga yang berada di bawah kendali mereka. Dan menolak keras gagasan tersebut, tidak ingin negaranya terseret dalam peperangan. Karena itu, Tristan menegaskan bahwa karena perdebatan ini berakhir imbang, keputusan akhir harus berada di tangan Jenderal Cliff, yang sayangnya saat ini tidak berada di tempat. Mendukung Tristan dan segera memerintahkan seseorang untuk membawa Jenderal Cliff. Adegan berpindah ke Jin Dalba, yang mengeluhkan betapa suramnya markas besar para Ksatria Yin. Ia melangkah menuju kamar Jenderal Cliff untuk memberitahukan bahwa Kaisar memanggilnya. Cliff, meskipun merasa terganggu dengan perintah mendadak itu, akhirnya setuju untuk memenuhi panggilan. Sementara itu, kisah beralih ke Kelvin yang saat ini berada di barat daya Gaung, tepatnya di hutan puncak Kelvin. Ia tengah mencari sebuah desa peri yang konon tersembunyi di tempat itu. Tiba-tiba, Evil menyatakan bahwa ia merasa seperti pernah berada di sini sebelumnya. Kelvin menjelaskan bahwa itu mungkin karena darahnya. Sebagai seseorang yang berdarah campuran, tubuhnya secara alami merasakan keberadaan para peri. Sarah terkejut mengetahui bahwa ada kaum peri di bagian benua ini, dan Melvina menjelaskan bahwa mereka telah bermigrasi dari barat beberapa dekade yang lalu, kini berada di bawah perlindungan Gaung. Kelvin kemudian melanjutkan cerita tentang informasi yang diberikan oleh Leo. Dari Tren, mereka menerima jawaban bahwa kerajaan itu tidak terlibat dalam serangan para pembunuh yang menyerang mereka. Namun, Leo juga mengabarkan bahwa negara-negara tetangga Traisen melaporkan adanya pergerakan militer di perbatasan mereka. Walaupun Tren tidak pernah berani menyerang secara langsung, kini mereka mulai mengumpulkan kekuatan dan bahkan membeli budak untuk memperbesar pasukan mereka. Leo meyakini bahwa situasi politik di Tren telah berubah dan kemungkinan besar mereka tengah bersiap untuk menginvasi suatu wilayah dengan memulai perang. Ia memperingatkan Kelvin untuk waspada, karena besar kemungkinan Tren akan kembali menyerang mereka dalam waktu dekat. Kelvin kini memiliki sebuah tugas yang diberikan oleh Leonhard, sang raja binatang dari Gaun. Tugas ini bukanlah sembarang misi, melainkan ujian kenaikan pangkatnya ke rang S. Mendengar hal itu, seluruh kelompoknya merasa senang dan mendukungnya. Namun, ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan, yaitu tentang izin seorang raja yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat tersebut. Kelvin menjelaskan bahwa ia memerlukan 2 izin, dan karena itu Leo telah berbicara dengan Ratu Tusbaki, yang akhirnya menyetujui permintaannya. Selain itu, raja tersebut juga telah mendengar tentang keinginan Kelvin untuk menemuinya. Hal ini membuat seluruh kelompok bertanya-tanya mengapa raja tersebut begitu tertarik padanya. Leonhard dan Melvina pun menjelaskan bahwa raja tersebut adalah sosok yang sangat kuat, bahkan mencapai tingkat rang S. Tiba-tiba, tanpa peringatan, mereka diserang oleh sekelompok elf. Namun, Kelvin dengan cepat menunjukkan bahwa ia datang atas perintah raja. Mendengar hal tersebut, Nellas, tetua desa elf, segera muncul dan meminta maaf kepada Kelvin atas serangan yang telah terjadi. Ia pun berterima kasih karena Kelvin telah datang. Saat mendekat, Kelvin menyadari sesuatu yang mengejutkan,
Lumil ternyata masih hidup. Tak lama setelah itu, mereka semua menuju desa. Namun, sebelum membahas mengenai permintaan sang raja, Kelvin ingin mengetahui lebih dalam tentang kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Ternyata, ada sebuah kesalahpahaman di mana Nelas mengira bahwa Evil adalah Lumil. Hal ini membuat Kelvin penasaran, karena bisa saja Evil sebenarnya adalah mata-mata yang berasal dari tempat asal Lumil. Dulu, seekor naga api bernama menyerang desa karena menginginkan elf yang telah menghinanya diserahkan. Jika tidak, ia akan membakar seluruh desa hingga habis. Namun, tidak ada seorang pun yang mengenalnya atau memahami alasan di balik kemarahannya. Karena itu, naga tersebut mengamuk dan membantai setengah penduduk desa. Nelas merasa menyesal karena banyak yang tewas tanpa mengetahui penyebabnya. Bahkan ia sendiri terluka dalam pertarungan tersebut. Di tengah kekacauan itu, hanya Lumil yang berani maju melawan sang naga. Ia menawarkan dirinya sebagai ganti agar naga tersebut tidak lagi menyerang desanya. Namun, naga itu menjawab bahwa bukan dia yang dicarinya. Sebagai gantinya, sang naga memberikan tawaran pernikahan, jika Lumil mau menikah dengannya, maka desa akan dibiarkan hidup dengan damai. Dengan berat hati, Lumil menyetujui perjanjian itu dan dibawa pergi oleh sang naga. Beberapa tahun kemudian, tubuh Lumil ditemukan tak bernyawa di hutan. Ketakutan bahwa Raja Naga akan kembali, penduduk desa memutuskan untuk meninggalkan tempat mereka dan mencari tanah baru. Sera kemudian mengungkapkan bahwa jika Nelas mengira Evil adalah Lumil, mungkin saja Lumil adalah ibunya. Nelas menambahkan bahwa jika demikian, maka Evil bisa saja merupakan keturunan Raja Naga. Namun, Melvina segera membantah teori itu, menjelaskan bahwa para setengah elf hanya bisa lahir dari persatuan antara manusia dan elf. Darah naga terlalu kuat untuk bercampur dengan ras lain. Di tengah kebingungan dan pertanyaan tentang masa lalunya, Evil dengan tenang menyatakan bahwa meskipun ia tidak mengetahui asal-usulnya, ia merasa bahagia karena kini memiliki teman-teman yang ia anggap sebagai keluarga yang luar biasa. Dengan tekad yang baru, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kelvin menerima tugas penting dari sang raja, yang membawanya ke sebuah desa di tepi hutan. Saat tiba di sana, memberitahunya bahwa desa tersebut memiliki penghalang sihir yang bisa membuat orang tersesat. Namun anehnya, penghalang itu tidak berpengaruh pada monster. Hal ini membuat Kelvin berpikir bahwa mungkin ada kemampuan tertentu yang dapat meniadakan efek penghalang tersebut. Seorang tetua desa kemudian menambahkan bahwa monster-monster itu telah datang 2 atau 3 kali sebelumnya, tetapi mereka tidak berniat menyerang. Sebaliknya, mereka tampaknya hanya ingin menculik para elf. Kelvin mulai merasa cemas karena monster biasanya tidak bertindak begitu terorganisir. Merasa malu mengakui bahwa baik mereka maupun para prajurit dari Gaun tidak mampu menghadapi monster-monster tersebut. Namun, tim Kelvin segera menghiburnya dan berjanji untuk melindungi desa. Sebelum melakukan perlawanan, Kelvin meminta izin untuk memperbarui pertahanan desa agar monster tidak bisa menyerang mereka dengan mudah. Saat malam tiba, ia mengamati kelompok monster yang mulai mendekati desa, dipandu oleh sekelompok prajurit. Di sisi lain, komandan tentara semidemon memperingatkan pasukannya untuk tetap waspada karena ada kemungkinan mereka akan disergap akibat kebisingan yang mereka buat. Ia juga memberitahu bahwa setelah mengalahkan pasukan Gaun, rencana Jenderal Tristan telah memasuki fase paling krusial. Para prajurit penasaran dari mana Tristan mendapatkan kalung peringkat es yang digunakannya untuk mengendalikan para iblis. Sang komandan mengungkapkan bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa Tristan membelinya dari seorang pedagang yang mengunjungi kastil. Namun, di tengah rasa puas mereka atas kekuatan tersebut, mereka tiba-tiba diserang dari bayangan. Sang komandan segera memerintahkan pasukannya untuk berlindung, menggunakan monster sebagai perisai. Sementara itu, dari atas sebuah batu, Kelvin dan Evil menyerang dengan panah hitam barunya. Kelvin mengungkapkan bahwa ia telah menciptakan sebuah menara pertahanan serta tembok yang mengelilingi desa dengan kemampuannya. Selain itu, Melvina menambahkan kabut ilusi untuk menyamarkan desa, dan Sera memasukkan sihir hitam ke dalam air di parit gerbang, memastikan bahwa musuh yang mendekat tidak akan bisa menerobos. Di sisi lain, Gerat dikirim untuk menjaga pertahanan terakhir di pintu masuk desa, sementara tim lainnya berfokus untuk menangkap pemimpin musuh. Adegan kemudian berpindah ke seorang prajurit Trang, yang kembali ke markasnya dengan berita mengejutkan. Seluruh pasukan yang dikirim telah musnah. Sang wakil komandan dengan segera menanyakan siapa yang menyerang mereka, dan prajurit itu, dengan ketakutan di matanya, menjawab bahwa mereka dikalahkan oleh sekelompok petualang yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Prajurit yang sangat khawatir, melaporkan bahwa bahkan monster peringkat B pun tidak mampu mengalahkan musuh-musuh ini, sehingga mereka tidak bisa maju. Dengan cemas, dia memberitahu bahwa unit sedang bertarung melawan mereka dan kemungkinan akan segera tiba di tempat ini. Menyadari situasi yang semakin mendesak,
Subkomandan akhirnya memutuskan untuk menggunakan senjata rahasianya. Namun, sebelum sempat melakukannya, Melvina dan Rion tiba di lokasi, membuat Subkomandan dengan cepat membangunkan Gigan Lord, monster raksasa yang langsung terbangun dan mengaum dengan mengerikan. Melihat ukuran monster yang begitu besar, Rion merasa sangat bersemangat. Sementara itu, Melvina yang melihat reaksi Rion hanya tersenyum dan meminta agar ia serta Alex menangani monster tersebut. Tanpa ragu, mereka berdua menerima tantangan dan segera menyerang Gigan Lord, monster peringkat es yang sangat kuat. Saat Rion menghantamkan pedangnya, serangannya tidak berdampak apa-apa. Melihat pedangnya hancur, Rion menyadari bahwa pertarungan ini harus dilakukan dengan serius. Ia pun mengaktifkan kemampuan pahlawan, lalu bergegas menuju kepala monster dengan menggenggam pedang yang dibuat khusus oleh Kelvin. Sementara itu, Alex juga dapat menggunakan pedang lain, sehingga mereka berhasil melancarkan serangan 3 pedang sekaligus. Akhirnya, serangan gabungan Rion dan Alex berhasil melukai Gigan Lord, membuat Subkomandan terkejut. Menyadari bahaya yang semakin besar, ia pun memberi perintah kepada monster tersebut untuk berubah. Gigan Lord pun mengungkapkan wujud aslinya, sebuah iblis api yang jauh lebih menakutkan. Namun, Rion tetap percaya diri, karena api yang dikeluarkan monster itu tidak sekuat milik Sera. Dengan semangat membara, Rion mengulangi serangannya dan kali ini berhasil mengalahkan monster itu sepenuhnya, sama seperti yang ia lakukan terhadap pasukan Trang. Di sisi lain, Kelvin mengamati pertumbuhan Rion dengan penuh kebanggaan. Namun, tiba-tiba, ia diserang secara langsung oleh serangan yang tidak terduga. Beruntung, Kelvin berhasil melindungi dirinya, membuat Cliff dan pasukannya terkejut karena serangan mereka gagal mengenainya. Alih-alih merasa takut, Kelvin justru semakin bersemangat melihat kekuatan musuh barunya. Sementara itu, Cliff juga mulai tertarik pada lawannya dan mengarahkan perhatiannya pada seorang elf. Tanpa ragu, Cliff meminta Evil untuk menjadi budaknya dan mencoba menggunakan teknik khusus untuk mengendalikan dirinya. Namun, Kelvin segera menyadari niat licik Cliff, yang berusaha menggunakan sihir untuk menguasai Evil. Dengan refleks yang luar biasa, ia melancarkan serangan balik yang sangat cepat. Cliff, yang kini menghadapi Kelvin secara langsung, memperkenalkan dirinya dengan angkuh dan mengejek Kelvin karena tidak akan bisa menandingi seorang jenderal ksatria sihir dari Trang. Namun, Kelvin yang sudah dipenuhi amarah langsung membentaknya, memperingatkan Cliff agar tidak berani menyentuh gadisnya. Dengan penuh determinasi, ia pun menggunakan mata analisanya untuk mengungkap kekuatan sebenarnya dari Cliff. Kelvin menyadari bahwa statistiknya berfokus pada kemampuan uniknya yang disebut Mirada Enchantadora. Dari situ, dia menyadari bahwa Cliff juga seorang yang bereinkarnasi. Dengan penuh rasa ingin tahu, Kelvin menanyakan hal itu kepadanya, tetapi Cliff hanya menanggapinya dengan ketus, menyuruhnya untuk tidak menjadi terlalu kepo. Namun, Kelvin terkejut saat mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan kamuflase tingkat tinggi Cliff. Kelvin kemudian memerintahkan Evil untuk kembali ke desa, karena dia berniat menghancurkan menara. Setelah itu, dia menyerang pasukan ksatria magis untuk menjauhkan mereka dari lokasi pertempuran. Sementara itu, Kelvin memanfaatkan waktu yang ada untuk menciptakan 4 tombak obsidian dan kembali melancarkan serangan terhadap Cliff. Namun, serangannya berhasil dihentikan dengan mudah. Tidak menyerah, Kelvin mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Marah dengan kegagalannya, Kelvin meningkatkan intensitas serangannya untuk menembus penghalang yang melindungi Cliff. Namun, Cliff dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak ada sihir maupun senjata yang bisa menembus Helis, penghalangnya yang dapat menghancurkan apapun yang menyentuhnya. Akan tetapi, dia mulai terkejut saat melihat senjata Kelvin tetap bertahan lebih lama dari yang dia duga. Melihat lawan yang begitu tangguh di hadapannya, Kelvin tersenyum penuh semangat. Cliff, yang tidak memahami alasan Kelvin tersenyum dalam situasi seperti ini, memperingatkan agar Kelvin lebih berhati-hati terhadap serangan dari belakang. Saat Kelvin menoleh, dia menyadari bahwa musuh-musuhnya telah mengepungnya. Dalam kondisi itu, dia harus menggunakan tombak obsidian untuk melindungi dirinya. Cliff, yang merasa situasinya sudah menguntungkan, meminta Kelvin untuk menyerah karena dia yakin pengepungan ini akan memastikan kemenangan mereka. Namun, Kelvin hanya tertawa meremehkannya. Tiba-tiba, sebuah serangan menusuk berhasil menembus penghalang Helis, mengejutkan Cliff. Kelvin menunjukkan bahwa dia tidak lagi dalam posisi yang lemah, berkat pasukan golem yang telah diberikan kehendak bebas olehnya. Dengan keunggulan ini, dia segera mengerahkan golem-golemnya ke medan pertempuran. Dia juga memberikan perintah khusus, jangan membunuh para pelayan Cliff, karena dia ingin membebaskan mereka dari kutukan yang mengikat mereka. Pertarungan utama antara Kelvin dan sang jenderal akhirnya dimulai, berpindah ke udara. Keduanya saling memperlihatkan teknik terkuat mereka, membuat pertempuran semakin sengit.
Dalam usahanya menyerang Kelvin, Cliff bahkan secara tidak sengaja melukai sekutunya sendiri. Hal ini membuat Kelvin marah, menyadari bahwa Cliff tidak peduli pada rekannya, karena dia menganggap mereka hanya sebagai pion yang bisa digantikan kapan saja. Cliff tertawa mengejek Kelvin, menganggap kepeduliannya terhadap hal-hal remeh sebagai sesuatu yang bodoh. Dia dengan bangga menyatakan bahwa dunia ini adalah tempat di mana dia bisa bebas tanpa aturan. Dengan angkuh, dia mengakui bahwa kekuatan yang diperolehnya sejak reinkarnasi memberinya kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, Kelvin, yang kini memahami bahwa dirinya adalah seorang petarung sejati, mulai menikmati pertempuran ini. Dia menyadari satu hal, dirinya adalah seorang pecandu pertempuran, dan inilah saatnya membuktikan kekuatannya. Kelvin mengakui bahwa meskipun dirinya merasa bersemangat karena memiliki kekuatan besar, ia menyadari bahwa jika hanya peduli pada dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang lain, maka dirinya tidak lebih dari sekadar cacing. Cliff, yang mendengar perkataan itu, merasa kesal dan segera mengaktifkan barera Helis untuk menyerang Kelvin sekali lagi. Menyadari situasi yang semakin berbahaya, Kelvin memutuskan untuk menggunakan kekuatannya yang maksimal. Meskipun senjatanya hancur, ia tetap berhasil melukai Cliff. Hal ini membuat Cliff kehilangan kendali dan dengan penuh kemarahan bersumpah untuk menghancurkan Kelvin dengan menggunakan sihir rang es miliknya. Kelvin, bukannya gentar, malah menantang Cliff untuk melancarkan serangannya. Namun, ia terkejut saat menyaksikan betapa dahsyatnya tingkat kekuatan rang es, yang bahkan setara dengan bencana alam. Saat Cliff mulai menyiapkan serangan pamungkasnya, efek dari sihirnya mulai terasa di sekitar mereka, menyebabkan kehancuran di hutan serta memengaruhi para elf yang tinggal di sana. Dengan penuh kebanggaan, Cliff memperkenalkan jurus terkuatnya, Barrera Tempestat, yang membuat Kelvin sadar bahwa situasi kini semakin memburuk. Dalam kondisi kritis ini, Kelvin meminta bantuan Kloto untuk memberikannya tongkat sihir yang dapat membantunya mengalahkan musuh. Tanpa memedulikan kehancuran hutan di sekitarnya, Kelvin melancarkan serangan yang berhasil menembus pertahanan Cliff. Teriakan kesakitan terdengar ketika kaki Cliff terpotong, membuatnya memohon ampun kepada Kelvin. Namun, sebelum Kelvin dapat menghabisinya, Cliff tiba-tiba menghilang dan sesosok musuh baru muncul. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Tristan Face, seorang jenderal dari pasukan, yang ternyata adalah dalang di balik seluruh serangan terhadap para elf. Kelvin, yang mendengar pengakuan ini, menegaskan bahwa Tristan pun harus membayar harga atas perbuatannya, terutama setelah ia menyerahkan Cliff. Namun, Tristan menolak karena menurutnya Cliff masih memiliki kegunaan. Perdebatan singkat terjadi, hingga Kelvin tiba-tiba bertanya apakah Cliff sebenarnya adalah Invocha. Tristan terkejut mendengar pertanyaan itu, tetapi akhirnya memutuskan untuk mundur setelah menyadari bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran ini. Sementara itu, di tempat lain, Evil berbicara dengan Nelas yang kemudian memerintahkan rakyatnya untuk menyiapkan pesta besar sebagai ungkapan terima kasih. Di sisi lain, Melvina, Rion, dan Sera saling berlomba untuk melihat siapa yang paling cepat, karena mereka semua ingin menjadi yang pertama mendapatkan pujian dari Kelvin. Pada akhirnya, menciptakan sebuah mantra baru dan berhasil mengalahkan para gadis lainnya, yang kemudian mengucapkan selamat atas kemajuannya. Di dalam kastil Tren, Cliff akhirnya terbangun, menandakan bahwa pertarungan belum benar-benar berakhir. Tristan menatap sosok yang terikat di hadapannya. Dengan nada mengejek ia memberitahu bahwa telah menyembuhkan kakinya. Namun, bukannya membebaskannya, ia justru ingin menyiksanya menggunakan senjata terkutuk yang telah disiapkan oleh Gildor. Berbeda dengan dirinya, pria lain yang bereinkarnasi adalah sosok yang sempurna. Sementara itu, di tempat lain, kelompok Kelvin sedang menikmati pesta di desa, merayakan kemenangan mereka. Namun, Kelvin memilih untuk menyendiri, menjauh dari keramaian. Evil yang menyadari hal itu, memutuskan untuk menemaninya. Dalam keheningan malam, Kelvin mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah bertemu dengan mereka. Ia berjanji akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi semua orang yang ia sayangi. Evil tersenyum dan menunjukkan sebuah benda yang diberikan oleh seorang lelaki tua. Benda itu ternyata milik ibunya, Lumil. Dengan perasaan bahagia, ia mengungkapkan betapa senangnya bisa berada di sini, diterima dengan baik, dan mengetahui asal-usulnya. Melihat kebahagiaan Evil, Kelvin ikut tersenyum dan menawarkan diri untuk menyematkan benda tersebut di rambutnya. Saat Kelvin melakukannya, Evil dengan penuh ketulusan mengucapkan terima kasih dan memohon agar diizinkan untuk selalu mengabdi kepadanya. Kelvin, tanpa ragu, menerima permintaan itu. Namun, momen haru mereka segera terganggu oleh kedatangan teman-temannya yang sudah sedikit mabuk. Mereka datang untuk mencari Kelvin dan Evil, namun tiba-tiba, seorang gadis elf muncul dari kegelapan. Dengan suara lembut, gadis itu berterima kasih kepada Kelvin dan langsung memeluknya.
Ia meminta maaf karena terlalu emosional sebelum kemudian memperkenalkan dirinya, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Sosok tersebut ternyata adalah Leonhard Gaun, sang raja binatang. Kelvin, dengan kebingungan, bertanya apakah dia benar-benar seorang gadis. Namun, Leonhard menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya bukan perempuan, melainkan hanya menggunakan artefak yang mengubah bentuknya. Ia pun mengungkapkan bahwa telah menyaksikan seluruh ujian Kelvin dan mengumumkan bahwa Kelvin telah lulus dengan hasil luar biasa. Dengan itu, ia resmi naik ke rang S. Dalam 4 hari ke depan, akan ada upacara promosi, di mana Kelvin harus bertarung melawan 4 petualang lain yang juga berada di peringkat tertinggi. Karena acara ini adalah bagian dari festival nasional, Leonhard memperingatkannya untuk bersiap dengan sangat serius. Mendengar hal ini, Kelvin merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa. Kesempatan bertarung melawan petualang peringkat S adalah impiannya selama ini. Dengan semangat membara, ia bersiap menghadapi tantangan baru yang akan memuaskan hasrat bertarungnya. Begitulah anime ini berakhir, meninggalkan rasa penasaran akan kelanjutan kisahnya.